tim itu gue bikin klub supaya gue rugi, ya itu cuma bisa terjadi kalau ownernya Arab menurut gue bro. Kalau misalnya orang mau dia udah beli sekelas Manchester United nggak apa-apa lah, gue bakar duit terus kayaknya itu bukan planning dia deh. Betul. Iya kan? Glazer juga nggak bakar duit. Oh dia nggak bakar dia juga? Dia nggak invest pak, bukan kayak yang City gitu loh. Kalau City kan emang invest sehnya gitu. Newcastle bang invest juga Arab kan? Gitu, tapi Arab. kayaknya itu nggak invest ya bro, lebih ke, wah duit gue mau taruh mana lagi gue beli klub buang duit ya, bukan iya, buang ya, sih. Ada satu momen tuh di mana AC Milan tuh mau dibeli sama Arab ini bang. Oh iya benar. Iya. Sama Qatar. Musim lalu kita tuh obrolan, wah kalau kita udah dibeli Arab nih aman sejahtera. Bau minyak rumput loh. Iya bau minyak gitu kan, rumput wah enak nih udah pemain-pemain top kayak kita semua. Entah kenapa Redbird ini yang masuk yang sama Liverpool ini nih. Betul. Kembali lagi ke podcast bola teman-teman, tapi episode yang kedua ini gue sama Bang Fu tidak sendiri. Kebetulan ada teman saya, teman lama nih, orang penting juga. Kita baru promosi padahal di narasi. Iya. Baru ketemu juga. Cuma gue kaget ternyata sekarang Atta itu menjabat sebagai wakil presiden FFI ya. Oh iya, wakil ketua umum futsal. Cuma nanti kita ngomongin soal futsal nanti. Cuma sekarang gue pas kemarin ngobrol-ngobrol di narasi itu, ternyata gue baru tahu lu tuh fans berat Real Madrid tak ya? Madrid sama AC Milan. Lah, gua. Oh lu ya? Iya, gua dong kok AC Milan. Dong. Oh iya sama bang, tapi kalau dia MU Bang Fu tuh MU. Sabar ya mas ya, emang cobaan selalu datang buat fans MU. Nama tengah gue Sabar. Oh gitu. Nama tengah gue Sabar tak. Oh iya, jadi Bang Fu sabar. Karena emang udah di situ mental fans MU tuh paling diuji lah. Benar bro. MU sama Arsenal berdua tuh. Bener. Aneh juga bingung ya. MU tuh kan maksudnya bagus gitu ya. Tapi kenapa orang kalau lagi ke MU gitu pemain Madrid kenapa pada jelek ya? Nah, Casemiro jadi jelek. Kenapa? Jelasin bang, mental bang. Mentalitas udah itu sebenarnya minggu lalu udah kita bahas ya. Kalau Casemiro sih sebenarnya bukan mental kalau dia lebih ke satu kan. Nggak mood kali ya, nggak mood. Bukan cuma mood. Dia pindah dari Spanyol yang iklimnya tuh lebih hangat, ke Inggris yang lebih dingin, secara makanan juga beda gitu. Jadi kulturnya kan sangat beda nih Spanyol sama Inggris. Jadi ada culture shock juga culture shock plus itu tadi dia kan udah lebih berumur pada saat pindah. Di musim pertamanya kan dia bagus. Di musim pertama dia bagus. Tapi habis itu kemudian pada saat dia kalau di Madrid atau di Spanyol dia main tackle yang dia lakukan tidak kena kartu, di MU dia megang pemain aja bisa kena penjara 3 bulan jadinya. Anjing. Jadi kena mental kan jadinya kan. Kan Casemiro itu kan turunnya setelah itu. Setelah kalau nggak salah gue kartu merah lawan Crystal Palace yang dia pegang kerahnya si Aaron Hughes apa siapa gitu. Itu yang langsung kena kartu merah. Sementara ada pemain lain yang ya lu tau kalau misalnya ribut gitu yang masih bisa adu kepala pegang gitu lolos tuh dari kartu. Varane juga bro. Varane itu kan ya, di Madrid itu kan juara Liga Champions sampai 5 bro. Itu 2 tuh monster bro. Pada saat dia pindah kan injury prone kan jadinya. Dan Varane 2 orang itu di musim pertama United bagus kan juara Carabao kan waktu itu kan mereka. Habis itu musim keduanya baru mulai. Itu tadilah pelanggaran yang dilakukan langsung kena kartu. Jadi pada saat lu pernah kena sekali merah karena satu tackle, match selanjutnya begitu main kan lu main bola nih, lu mau ngambil jadi ragu kan, karena kalau gua ambil salah kartu lagi nih gua, kan itu pasti ada mental kan, atau kan main bola kan, main. Kan lu pasti kalau misalnya udah nekal sekali terus dikasih kartu, nggak mau nekal lagi, takut. Jadi secara psikologis kan lu kena kan gitu. Itu kalau Casemiro menurut gua, tapi kalau Varane injury prone aja, toh sekarang di Como kan dia kalau nggak salah gue ya. Iya Como ya sekarang. Iya Como kan. Como kan juga nggak terlalu sering inti deh ingat gue Varane. Iya makanya udah berarti tua bang. Yang dia omongin di podcast sama Cristiano Ronaldo tuh ada benernya ya. Ada. Iya. Yang kayak ini tuh perbaikannya harus dari dasar, dari tempat latihan, dari manajemen. Emang iya. Kan waktu itu semua orang ngehujat Ronaldo kan. Betul. Ini kenapa nih? Kamu nih malah ngebongkar-bongkar ininya MU. Ternyata makin kesini makin bener gitu. Iya. Yang itu bang, kan? Yang banjir itu apa? Yang atap stadion bocor. Itu bang ya. Emang bocor. Maksud gua padahal kan klub kaya loh bro, top 5 loh. Iya, klub kaya. Kata Ronaldo kan dari pertama dia datang sampai sekarang gym dan kolam renangnya masih gitu-gitu aja. Lu bayangin dia datang 2003 kalau nggak salah 2004. So it's been 20 years over. Masih kayak gitu-gitu aja kan, untuk klub sebesar United kan nggak berkembang. Iya. Gitu, padahal City yang tim yang ya belum selama United udah banyak banget perkembangan, udah punya ini punya itu. Duitnya nggak berseri kan, tadi kita bahas tuh di luar. Arab. Duit kan, Arab dari APBN kan, itu tadi kan. Iya APBN. Sementara United kuat banget. Sementara United itu kan Yankees.
bisnis. Amerika kan bisnis kan Iya, mindsetnya iya, kan. Lah AC Milan juga bang udah Amerika bang. Iya sekarang makanya turun kan prestasinya. Nggak, tapi Lumayan, masih juara. Masih oke Oh ada. iya, Kita juara tahu. Super Cup kemarin. juara. Ya, sama kayak United juara Europa League masih ada 2017 masih ada. Tapi juara udah lama Piala loh bang FA. 2017. Ya itu Europa Iya. League kan. Tapi kemudian Europa kan League. tahun lalu kan dapat FA Cup. Iya, tahun iya. sebelumnya dapat Carabao gitu. Jadi maksud gua Ada lah paling enggak ya. ada kan. Nah, balik kayak tadi AC Milan kan zaman Zlatan juga masih juara. Masih, masih iya. juara Masih, Liga. Liga, Scudetto. Serie A. Ya, maksud gua United itu pada saat Glazers klub ini rugi tapi dia masih ngambil dividen. Lu orang bisnismen. Doesn't make any sense dong Iya, kalau gitu. iya. Perusahaan lu rugi nih, tapi lu masih ngambil untung Iya. dari situ. Ya. Lu nggak kasihan yang main lain-lain gitu. Iya, benar. Nah, itu yang terjadi sama United gitu. Makanya harus duit yang seharusnya diinvestasikan buat kayak tadi atap stadion, benerin gym, benerin bener. kolam renang segala macem, ya karena pemilik lu serakah, selesai udah urusannya kan. Tapi aneh juga kalau tim itu gue bikin klub supaya gue rugi, ya itu cuman bisa terjadi kalau ownernya Arab menurut gue bro. Kalau misalnya orang mau dia udah beli sekelas Manchester United nggak apa-apa lah, gue bakar duit terus kayaknya itu bukan planning dia deh. Betul. Iya. Masalahnya kan? Glazer juga nggak bakar duit. Oh dia nggak bakar Dia juga. nggak invest pak, bukan kayak Oh. yang City gitu loh. Oke, Kalau City oke. kan emang invest sehnya gitu. Newcastle Glazer bang invest juga Arab kan? Gitu, Tapi Arab, kayaknya itu nggak gitu. invest ya bro, lebih ke, weh duit gue mau taruh mana Nah, lagi iya. gue beli klub ah. buang duit ya, bukan Iya, invest ya. buang Beda ya sih. saya. Ada Gua satu liatnya. momen tuh di mana AC Milan tuh mau dibeli sama Arab ini bang. Ya, sama Oh, United iya, musim bener. lalu kan juga Iya. sama Qatar. Musim lalu kita tuh Sama. obrolan, wah kalau kita udah dibeli Arab nih aman sejahtera. Iya, Bau benar, minyak benar. rumput loh. Iya bau minyak gitu kan rumput. Wah enak nih udah pemain-pemain top kayak kita semua. Entah kenapa Redbird ini yang masuk yang Nggak sama jadi. Liverpool ini nih. Betul. Aduh, gua bilang, kan Liverpool pelit bang. Ya sama kan Iya, United iya, kan juga iya. gitu kan musim lalu kan Iya. grupnya Qatar yang mau beli. Terus saingannya dia tuh si Ineos, grupnya Jim Ratcliffe. Oke. Akhirnya yang ngambil si Jim Ratcliffe gitu loh. Cuma dia investnya kan bertahap 25% sampai nanti tahun keempat tuh jadi 100% lebih kurang gitu lah jadinya. Tapi sebenarnya menurutku ya, bos-bos Arab itu daripada beli Newcastle, mendingan beli Milan udah ada 7 championnya. Oh udah jelas. Dia tinggal lanjutin kan. Itu gue setuju lah. Tapi mungkin seksinya Liga Inggris itu beda sih sekarang ya. Mungkin Iya. orang kenapa lebih milih banyak investasi di Inggris. Di Italia ini agak berat orang investasi ya. Iya sebenarnya kemarin tuh sempat ada obrolan juga sih Tas. Kan kalau Liga Inggris kan gue sama Bang Fu pas bikin konten ini dia bilang, Mal kalau mau viewersnya banyak IPL, Liga Inggris penontonnya banyak. Kita mau bahas Liga Italia, Liga Spanyol nggak ada yang nonton, dibilang kayak gitu kan. Gak ada yang nonton tuh maksudnya sedikit, bukan Sedikit, ada tetap ada. iya. Karena gue Iya. juga fans Itali kan. Iya, apalagi Maksudnya kalau kita bahas Madrid kan. Fans Milan gue. Tapi memang nah ini nyinggung soal tweet lu juga nih Bang, pelan-pelan karena kita udah mulai masuk nih Liga Italia nih. Pelan-pelan Usut. dikit-dikit nih ya kan. Iya, Jadi iya, iya. waktu pas lu ada nge-tweet soal ini pendapatnya Coach nih. Katanya kok bisa McTominay di Napoli kok Iya, bagus iya, sih. iya, Siapa yang iya. pemain Tavares Ya. bagus De Gea bro, De Gea di Fiorentina. 1 tahun gak main di MU, pindah langsung ke Fiorentina. Dan masih Sekarang bagus. Nah, bagus penalti banget. masih. Sekarang sempat jadi kiper of. Terbaik ya. Kayaknya dia Of the kiper of month. the year deh sekarang bisa jadi. Iya di Fiorentina. Fiorentina Bener. sempat 4 besar. 4 Gila. besar terus nangkep penalti 1 match ada yang 2 Ada kali. 2 itu bro. yang rekor Iya. kan dia bikin kan. Iya, nah tapi memang terbukti ini juga mungkin lu bisa bantah juga, mungkin Atta juga bisa bantah, Bang Fu juga. Tapi gue sebagai pendukung Liga Italia, gue jujur aja sama statement itu memang tidak tersinggung juga karena kan gue sama Koci masih ada hubungan baik lah, nggak gimana-gimana. Tapi terbukti di Liga Champion, tim Italia paling banyak Bang yang masuk round 16 langsung. Iya benar. 3 tim loh. Yang lagi mimpin di atas gitu. Itu Iya. kan kemarin sebenarnya yang apa ya? Yang mulai dibantah tuh sama ada akun namanya Seri Alawas kan. Ya itu pernah bantah gue juga gara-gara gue ngundang Bung Towel di podcast gue. Seri Alawas itu kan bilang maksudnya Iya. sebenarnya bukan tersinggung sih Mal. Maksudnya Iya. pada saat lu membuka sebuah opini di publik Iya. itu kan selalu ada resiko, ada yang counter kan. Ada resiko itu jadi sebuah diskusi sebenarnya. Gue tidak pernah bilang itu jadinya berdebat atau jadi merendahkan, enggak. Ini Iya. kan jadi sebuah diskusi, jadi sebuah pembicaraan lah bahwa si A bilang begini, kemudian ditimpalin oleh si B dengan data yang dia punya gitu. Itu kan jadi sebuah diskusi sebenarnya kalau mau diterusin gitu. Iya. Nah, terkait seri A itu kan kenapa kalau nggak salah dibilang what's wrong with
something wrong with the league gitu loh. Kenapa? Karena pemain-pemain kayak McTominay, kemudian Tavares bisa Pulisic bagus, ya. Pulisic bagus banget, Bro. Bagus banget. Di RCL. Di Chelsea sempat mendem gitu ya, terus main ke Milan juga bagus gitu kan. Kapten Amerika ya. Iya, Pulisic. Terus maksud gua gini, terkadang itu kan balik lagi kalau lu main bola atau main bola, gua tau lah. Pada saat mungkin lu kecil-kecil main bola juga penanganan seorang pelatih kan juga beda tuh. Iya. Ya, mungkin lu biasa mainnya di kanan yang lebih nyaman begini, ada satu pelatih yang maksa lu untuk bermain lebih jadi gelandang sehingga potensi lu nggak keluar. Gitu loh. Sementara di Italia mereka mungkin cocok dengan pace, terutama ini yang dari dulu gue singgung bahwa Liga Italia itu emang lebih lambat dari Liga Inggris. Inggris itu lebih speed, lebih kencang speednya. Bahkan dari dulu kan dibilang kick and rush kan gitu. Jadi pada saat pemain-pemain seperti Pulisic, even Chris Smalling deh, gitu loh. Chris Smalling dari United yang udah hampir nggak kepake, di Roma lumayan lama nih, masih main sampai sekarang gitu kan. Masih. Terus Pulisic kayak tadi lu bilang. Jadi pace-nya itu cocok dengan mereka, sama mungkin kayak McTominay under Conte. Kan setiap pelatih bisa ngelihat potensinya, oh kayaknya dia begini deh gitu, pas gitu, sehingga lebih bersinar gitu. Tapi kan nggak jarang juga main-main kayak Mo Salah pada saat di Fiorentina, pada saat di Roma bagus, cuma kan nggak fantastis kayak sekarang dipindah ke Liverpool yang jadi top skor, terus masuk 5 besar apa 4 besar yang udah ngalahin Michael Owen kalau gue nggak salah gitu untuk calon Ballon d'Or sih tahun ini dia. Dia termasuk calon Ballon d'Or ini. Banyak pemain-pemain yang juga dari sana pada saat atributnya cocok untuk bermain di Liga Inggris, ya jadi blossom, jadi meledak gitu. Jadi nggak bisa dibilang juga sebuah liga itu jelek cuma karena pemain-pemain yang dianggap buangan dari liga yang sebelah terus tiba-tiba bisa bagus di sana, nggak bisa menurut gua gitu loh. Nggak masuk. Karena secara koefisien kan juga Italia kan lagi bagus-bagusnya gitu. Kayak tadi lu bilang 3 klubnya sekarang di atas gitu loh. Itu kan fakta ya gitu. Sementara kayak Milan 7 kali juara, Liverpool tuh baru 6 kalau gua nggak salah ya. 6. Terakhir tuh let's talk about 6 kalau nggak salah ininya mereka. Masih Milan di atasnya gitu. Dan tapi nggak nambah-nambah, Bro. Kita nungguin namanya kapan. Milan juga kan nggak nambah-nambah. Jadi maksud gua pada saat dulu Inggris bertransformasi menjadi EPL, itu yang mereka pertama menyesuaikan jam tayang. Di Italia itu kan jarang banget big match sekarang main jam 9. Nah, cuma baru-baru ini udah mulai sore tuh, Bang. Iya, kenapa? Inggris ngelihat itu karena mereka menyasar market di Asia ternyata. Asia Tenggara gitu loh. Ya kayak Indonesia yang masyarakatnya sangat banyak dan ini negara penonton bola gitu ya, bukan negara sepak bola menurut gua. Sehingga itu disasar kan. Sehingga growth-nya supporter itu bisa sangat besar kan. United itu kan juga fanbase paling gede di Indonesia. Iya benar, iya. Nomor 2-nya Liverpool apa Milan kalau nggak salah masuk saat itu. Nomor 1 masih MU. Masih MU. Nah itu kenapa? Karena dulu gue nonton Italia 89 disiarin sama RCTI, seingat gue dulu ya. Gitu, 89 pertama kali gue nonton. Itu masih ada big match jam 9, gue liat George Weah segala macam gitu. Itu kan jadinya kan global banget. Dulu anak-anak 90-an tuh pasti yang pertama yang dia hafal tuh kayaknya George Weah, Paolo Maldini, terus Frank Rijkaard, Van Basten, Gullit, Seva tuh udah 2000 awal lah gitu setelah sama Dinamo Kiev. Dia kan kemudian dibeli sama Milan kan. Yang Dinamo Kiev masuk semifinal kalau nggak salah di Champions League gitu. Maksud gua semakin sering lu nonton bintang-bintang ini bermain, maka lu akan jatuh hati. Kemudian pada saat IPL bertransformasi dengan segitu masifnya promo mereka dibanjirin kayak pembagian kue aja. Seingat gua, even tim yang degradasi di IPL prize money-nya masih lebih gede daripada urutan berapa di Italia gitu loh. Sehingga mereka bisa membeli pemain-pemain terbaik kan. Zaman dulu bisa dibilang hampir semua pemain termahal dunia pasti main di Italia. Pasti dulu. Iya benar kan? Benar kan? Gitu loh. Dulu tuh top player gitu. Tuh yang pengennya main di Italia. Even kayak kalau lu ingat Gianluigi Lentini sebelum dibeli Milan, itu main di Torino, masuk semifinal UEFA Cup, seingat gua kalah sama Bayern Munchen. Kemudian dibeli sama Milan dengan harga fantastis. Maradona main Napoli. Gitu. Jadi maksud gua karena Inggris dulu duitnya belum segede sekarang, tapi once begitu jadi IPL bertransformasi duitnya banyak segala macam bla bla bla, ya udah selesai. Pemain termahal dunia sempat Alan Shearer lah, siapa you name it gitu loh. Jadi semuanya di sana gitu. Paling kompetitornya Spanyol karena mereka yang berani bayar gila-gilaan untuk kayak Zidane, Figo gitu-gitu mereka bajak kan. King Presiden turun gitu. Florentino Perez udah Perez era tuh masuk udah gila. Nah
itulah menurut gue, jadi karena duitnya tidak banyak nih di Italia menurut gue ya, sehingga secara pamor mereka kalah. Tapi kalau kualitas menurut gua nggak jelek gitu. Iya. Karena sejelek-jeleknya Liga Italia lu bilang mereka masih bisa ngalahin Inggris di final Euro gitu. Itu yang bikin gua sakit hati. Gua kan fans timnas Inggris gitu ya. Iya. Gitu. Lu kalau negara siapa tak? Kalau nonton negara? Kalau negara gua karena fans Ronaldo gua Portugal. Gua pengen banget ya juara. Ya udah lihat dong waktu juara bener. Euro. Tapi kalau misalnya banyak pemain Milannya gua ke Italia gitu, Bro. Maksudnya gua negara nggak fix banget tapi kadang gue bisa kayak gue lagi pengen Inggris juara gitu, nggak ada kayak klub gitu yang kayak gue Madrid, Milan gitu. Militansinya lebih di klub ya ya. Karena kalau negara gue satu-satunya cuma timnas Indonesia. Gue Indonesia banget. Setuju. Mau kalah berapa kali gue mau nangis dan nonton timnas nggak pak, gue tonton terus sampai menang pokoknya. Setuju banget. Kadang udah kalah gue nonton replay lagi, siapa tahu menang. Atau lu pindah stasiun TV kalau gitu mau nonton replaynya tak. Tapi kalau lu lihat Liga Italia sekarang gimana tak? Lihat Liga Italia yang sekarang nih. Memang plus minus sih menurut gua. Mungkin minusnya tadi jamnya nggak bersahabat. Sebenarnya Liga Spanyol juga sekarang jamnya nggak bersahabat. Jam-jam Madrid main jam 3, Barcelona main jam 3. Ya kita kalau mau main jam 3 ya anak bini kita marah bro lagi nonton. Jam 3 kemana? Berisik lagi kan atau ngapain gitu ya. Jadi emang nggak bersahabat. Tapi kalau kita lihat cuma dari jam memang Italia ini kan sekarang kayaknya mereka tuh lagi rebrand ya. Mereka lagi coba kan? mau coba branding biar mereka menarik. Betul. Tapi menurut gue Italia itu butuh presiden ataupun pemilik kayak Manchester City, kayak PSG bro. Jadi harus ada tim yang benar-benar dia ke situ bukan mau nyari untung. Duit gue kelebihan nih, gue mau bakar di sini gitu. Nah di Italia itu nggak tahu apa ada peraturan investasi yang ribet atau gimana mungkin juga kan. Kenapa kok tim-tim Italia orang lebih tertarik ke Liga Perancis gitu loh. Betul. Maksudnya Liga Perancis kan sama Italia kan ya jauh lah. Kenapa sampai PSG itu datengin Messi, Mbappe, Neymar, Sergio Ramos. Di zaman itu ya sampai segila itu bro. Itu orang sampai ini ada tim bisa kayak gini nih, the dream team apa walaupun nggak juara Liga Champions juga. Betul. Tapi at least ada keberanian kayak gitu yang ada tim di Perancis. Dulu tuh orang mungkin PSG follower baru 1 juta atau berapa. Sekarang follower PSG itu kan udah top 10 gitu bro. Maksudnya ada tim yang keberaniannya kayak gitu. Nah kalau di Italia ini ada tuh orang-orang Arab entah itu dia beli Roma kayak beli Inter, tapi gue harap beli Milan ya. Kalau dia beli Milan terus tiba-tiba Milan datengin Haaland, datengin Vinicius, datengin Mbappe. Ikhlas lo kalau Vini sama Mbappe pindah ke Milan. Ke lu Madrid. Milan juga dia. Milan juga. Tapi menurut gue Milan lebih penting bro, karena Madrid itu duitnya udah banyak. Maksud gue juaranya udah banyak ya. Udah banyak bro. Di Italia itu kayak kita gimana ya? Walaupun kadang-kadang gue tetap bangga ya, kayak walaupun gue sama Inter kan mestinya selek ya. Tapi gue bangga Inter tuh masih muncul terus di final. Milan kemarin muncul di semifinal gitu ya. Kayak kita dengan tim apa adanya gitu loh. Maksudnya nggak bukan kayak PSG yang timnya mahal-mahal. Maksudnya tim Italia itu pinter gitu. Kayak kalau gue lihat positifnya dari Milan, mereka beli Pulisic apa adanya. Beli Frank Kessie kemarin apa adanya, dibeli Barca berapa? Reinders gue suka 50 juta. Reinders sekarang katanya pasarnya udah 1 triliun loh. Dia belinya berapa? Nah, kayak gitu-gitu sisi bagusnya ya. Kayak Theo Hernandez di Madrid nggak kepake, di sini jadi left back termahal di dunia sekarang. Menurutku Italia punya kelebihan itu. Mereka tuh trust dengan pemain-pemain yang dibuang tim lain gitu. Tiba-tiba jadi bagus. Kayak Salah lah. Di Chelsea nggak kepake, nggak kayak ini dipegang ke Italia, langsung dari Fiorentina, AS Roma mainnya makin meningkat, balik lagi ke Inggris, bounce back itu karirnya. Jadi menurutku Italia sekarang jadi pemain-pemain yang pengen mengasah kemampuan, cari nama McTominay, De Gea. Gue sebenarnya McTominay itu juga dari dulu bagus gitu. Itu salah satu pemain yang dipuji sama Sir Alex ya. Cuma balik lagi pendekatan pelatih taktik film kan ngaruh ya. Apa ini pengaruh ini ya pelatih botak itu? Sama mungkin mental karena pada saat lu main di tim segede United gitu kan, kasarnya lu ngupil besok pakai telunjuk nih, lu ngupil kelihatan fotografer di foto viral, harusnya ngupil pakai kelingking. Sampai segitunya kadang-kadang pressernya di media kan Inggris gitu loh. Tapi menurut gua Ten Hag itu secara taktikal bagus bro, cuman emang dia itu beda ya. Ada pelatih yang buat ngelatih tim-tim kayak Ajax kayak bisa jalan, bisa jalan lah ide-idenya dia. Karena kan kalau ngelatih tim bintang, kalau kita bilang mungkin Ten Hag sama Ancelotti,
Ancelotti orang suka bilang ini taktiknya kok nggak jelas nggak apa. Miskin taktik Kata orang. Tapi kalau kita lihat dia di ruang ganti dia itu menguasai ruang ganti bro. Manajemennya bagus. Bener. Jadi ada orang misalnya dia taktiknya bagus, tapi dia nggak menguasai ruang ganti kayak Cristiano Ronaldo bisa ngamuk-ngamuk, Casemiro bisa nggak cocok, Varane bisa ngambek, Maguire bisa begini, Anthony dibeli 100 juta tiba-tiba dikasih pinjemin ke Real Betis. Maksudnya ini ada yang nggak apa ya. Maksudku pelatih itu kan nggak harus cuman pinter taktikal, tapi bagaimana dia bisa menguasai ruang ganti sampai semua pemain itu cocok. Mau dengar. Mungkin itu kelebihannya Pep ya. Dia bisa menguasai ruang ganti, mau pemain bintang even di dia tahu cara treatment. Lagi treatment David Villa sama treatment Messi. Beda. Kalau Ten Hag misalnya nyamain, semua mau Ronaldo pun sama aja lah. Maksudku pemain bintang tuh punya treatment sendiri yang dia tahu gue adalah pemain terbaik gitu, yang kayak mungkin lu harus nanyanya lebih gimana? Lebih lembut, lebih halus, lebih apa ya, soft touch itu perlu gitu ya. Kayak Pep kan ngatur pemain gimana gini gitu, tapi kalau ke Messi, nanti kamu kalau kamu bebas ya. Gimana gitu. Karena dia tahu ini pemain mungkin kepintaran otaknya di atas rata-rata gitu ya. Udah lu bisa explore dengan kemampuan lu kan. Dulu kita pernah dengar semua pemain ada porsinya, tapi kalau Messi sebebas-bebasnya gitu kan. Iya. Dan Pep itu pernah ada yang viral tuh yang dia bilang lu tuh nggak punya insting nyetak gol kayak Messi nih. Kalau waktu dia jelasin ke Manchester City kan. Iya, dia bilang kalau Messi nih dia tuh udah bisa mencium bau peluang. Kalian tuh nggak punya semua. Bahkan dia tuh selalu mention Messi kan setiap kali ada jelek timnya, ngomongin Messi gitu kan. Makanya memang jadi benchmarknya jadi ketinggian benchmarknya untuk ya apalagi Haaland ngejar Messi terlalu jauh. Iya, makanya kan Pep tuh kelihatan di beberapa cuplikan dia marah-marah di ruang ganti itu dia bisa megang ruang ganti. Mungkin itu yang Patrick Kluivert bisa lakukan ya. Iya, mungkin aja kan nih. Ini kan nggak ada yang tahu kan. Tapi kalau kita lihat Cristiano Ronaldo dengan dia punya pride yang tinggi. Terus ya kalau bisa dibilang dia pencetak gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola kan sekarang. Dengan gol terbanyak kan bisa dibilang gitu ya. Ambisinya luar biasa. Bener. Mungkin pelatih kayak Ancelotti itu cocok banget sama dia. Ferguson cocok banget sama dia. Terus kayak pelatih-pelatih yang yang dia ngerti cara kontrol the game, kontrol pemain, Solskjaer kontrol bisa taktik. Tuh Solskjaer bang, mengontrol itu. Apa? Kan kemarin justru berantakan jadinya kan. Kalau Solskjaer ya. Fakta. Karena balik lagi. Orang-orang yang bisa bikin hal kayak gitu malah orang-orang yang punya pengalaman panjang. Dia ketemu pemain dari A, B, C, D itu kan yang ngebentuk teknik lu juga jadinya kan untuk kayak Fergie pertama datang banyak Man United tukang minum segala macam bla 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 gitu ya kan. Pelan-pelan disingkirin sama dia mulai kebentuk, dia nyari letnannya, akhirnya dapat Cantona segala macam jadi pemimpin bla bla bla. Itu menurut gua yang gitu-gitu adalah buah dari pengalaman. Ancelotti juga sebelum di Madrid kan di Parma apa Juve ya kalau nggak salah. Yang mana nih bang? Ancelotti. Main bolanya apa pelatihnya? No, pelatih. Milan. Sebelum ke Juve. Iya, dia pernah Milan. Iya Milan. Sebelum Milan pernah ke Chelsea, pernah ke Madrid. Sebelum Milan lah, sebelum Milan. Iya, kan Ancelotti udah ngelatih sebelum Milan seingat gua. Iya, sebelum Milan udah ngelatih. Kan ada dia gitu. Tapi kan kemudian mentasnya di Milan gitu. Karena ternyata dia juga pernah jadi hero di Milan gitu ya, juara Champions 94 kalau gua enggak salah, apa 89 gitu loh. Apa 88 ya? 89 tuh yang mereka ngarahin Steaua Bukares. Iya, benar ya. Itu Ancelotti main seingat gua. Sama yang ini nih, yang piala yang ini kan yang dipegang Inzaghi. Nah, ini Ancelotti juga kan. Gitu. Jadi maksud gua itu kan pengalaman tuh yang membentuk sehingga dia ketemu banyak pemain, karakternya beda-beda, mana yang perlu soft touch, mana yang perlu hard touch kan gitu-gitu jadinya. Iya, dan nggak semua pemain top bisa jadi pelatih juga yang kita bahas sama David. Kita bahas sama David gitu. Maradona jadi pelatih memang bagus. Enggak bos Argentinanya gitu loh. Iya. Enggak gitu. Tapi kalau pelatih favorit itu siapa tak? Berarti tak sepanjang masa tak? Sepanjang masa ya. Iya. Berarti enggak usah sepanjang masa sampai detik ini deh. Detik ini ya. Iya. Mungkin kalau dibilang piala kan kita bisa bilang Ancelotti, tapi cara permainan gue lebih suka Zidane sih. Jadi pelatih. Walaupun dia baru, tapi pelatih mana yang pernah di dunia ini bisa treble Liga Champion? Maksudnya triplet gitu, hat-trick. Iya, hat-trick. Treble ada 6, mungkin saya pernah bilang di satu podcast, mungkin treble ada 6-7 tim yang bisa, tapi hat-trick Liga Champion 3 only Zidane. Iya. Oh, jadi Zidane. Ya. Zidane pernah ada isu yang mau ke MU Bang ya sebenarnya. Sempat. Enggak, dia maunya katanya kalau enggak Madrid, dia ke Prancis.
Ataupun mungkin Brazil gitu kali ya. Dia yang harus sesuai filosofi dia. Dia kan pinter. Menurutku salah satu pemain yang tiba-tiba jadi pelatih terus juara Liga Champions 3 kali bro. Dalam waktu dia range waktu 5 tahun bro. Siapa bro? Gitu. Siapa bro? Maksudnya menurut gue suka taktik Zidane. Tapi cara permainan mungkin gue suka juga Jurgen Klopp bro gue. Gue suka banget. Dia bener gue suka yang rushing. Terus kalau ada orang megang bola ngepres banget. Terus dia selalu nyari wing-wing yang keren. Gue tuh suka pemain yang pelatih yang punya wingnya tuh apa ya kayak kenceng-kenceng gitu. Dulu Salah Mane. Betul. Terus di ada belakangnya ada Thea sama Andy Robertson lagi yang bagus-bagus. Iya. Kayak Zidane dulu kan harus ada Bale, Ronaldo. Kalau Ronaldonya agak ke tengah dia masukin lagi Di Maria. Atau di belakangnya juga udah ada Marcelo sama si siapa kanannya? Carvajal gitu masih ada kan. Bener, gue suka tuh pemain tim-tim yang mainnya di sayapnya tuh lari-lari gitu bro. Milan sekarang lagi kenceng Pak. Kenceng bener. Iya kan Kyle Walker datang. Wah iya. Ya kan selama ini kan kita kekosongan bek kanan kan. Kan ada Calabria bos. Enggak, waduh, Bro, Calabria bagus. Calabria bagus cuman emang dia diomelin sama Conceição kemarin bos. Iya bang, bayangin bang kan dia pemain pengganti bang. Dia masuk, masa 4 kali digocek 4 kali lewat. Ini bek kanan macam apa gitu Calabria kan. Terus habis itu si yang dari Tottenham tuh Emerson. Siapa? Emerson Royal. Sama aja hancurnya. Nah ini makanya kan sebenarnya kan Theo Hernandez nih timpang nih pincang lah. Makanya datang Kyle Walker ini dengan segenap pengalaman dan piala-piala yang dia punya kan dan pasti masih kenceng kok Walker masih kenceng. Tadinya harapan kita ada di Florenzi. Tapi Florenzi malah dulu. cedera mulu. Kan lagi Darmian dulu waktu dipinjam dari MU. Tapi Inter bang. Tapi di PS salah satu bek kanan yang paling saya suka tuh Kyle Walker bro. Emang kenceng. Kenceng banget bro. Itu PS back 92. Jadi kalau kita main foot tuh beli Kyle Walker karena kenceng banget bro. 92 dan Vinicius aja bro, itu mau ngelewatin Kyle Walker tuh berat bro. Ketimpungan bro. Vinicius tuh yang udah PS 97 tuh di PS. Ngejer tuh lawan Kyle Walker, bang. Gak bisa. Susah, makanya sekarang kenceng-kenceng kan kita udah punya Leo udah jelas. Udah jelas. Dia sekarang kenceng-kenceng. Ya, Milan yang sekarang gila. Kanannya juga kan si Chukwueze yang kayak gitu-gitu. Iya 91 itu dari Chelsea kalau nggak salah gue ya. Iya kalau ini semua pada kenceng bang. Udah kenceng-kenceng. Pulisic jadi bagus. Pulisic kenceng. Reinders bagus. Fofana bagus ternyata. Strikernya aja pelan-pelan bro. Iya. Dari Giroud penggantinya masih Morata udah pelan juga. Iya, tapi Morata nggak jadi dihujat terus. Kan? Iya, karena dia Morata tuh termasuk pemain yang laki menurut gua mah. Dia secara skill nggak bagus-bagus banget bos. Iya. Tapi dulu di Madrid kenceng banget bro. Kenceng banget enggak bagus gitu loh. Iya masuk kayak Higuain gitu loh. Iya. Tapi gua rasa jujur gua lebih seneng Higuain daripada Morata. Higuain lebih technical, lebih skillful. Tapi lebih pelan juga bro. Morata tadinya lebih speed cuman mungkin karena udah faktor U ya. Iya mungkin ya Morata ya. Tapi udah memang Milan sekarang lagi bagus. Dan lu kalau disuruh milih nonton Madrid Milan, lu Milan apa Madrid nih? Jadinya nih. Kadang-kadang kalau gue lihat Madridnya udah pasti menang, gue nonton. Karena nonton Milan tuh lebih deg-degan bro, karena sering kalah, sering kebobolan di menit-menit akhir. Lebih ada adrenalinnya ya. Tapi tadi malam berbalik dari 2-1. 3-2 bos, menang bos. Iya dari 2-1 kalah bro, menit 91 2 sama. Menit 95 3-2. Iya, Reiner sama si Chukwueze itu Pavlovic. Bagus itu golnya Reinders, gimana dia manfaatin ruang kan? Dia minta. Reinders emang pinter bang, maksudnya ini kan itu gue suka dari 2 musim lalu mal, gue ngeliat nih bagus nih orang. Gitu. Adanya kan main buat timnas bang. Iya. Ini Reinders nggak bisa ya? Coba. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Orang dia disuruh pemain Belanda, orang dia pemain inti. Bisa kali. Adanya bisa di kita di Indonesia. Tukar aja dulu. Coba tak. Maunya. Masalahnya gini bang, dia pribadinya juga kan. Gue ada chance main di Piala Dunia sama Euro nih. Iya. Mungkin dia nggak memilih juga main di AFF mungkin sekarang. Kan ada chance main di Piala Dunia sama di AFF juga dia berarti. Paling nggak Tiger Cup lah. Mungkin gini ya. Itu dia main di. Kayaknya manusiawi nggak sih bro? Kalau orang misalnya ada pilihan Belanda sama Indonesia. Kayaknya manusiawi juga sih kalau dia nggak mau dia pilih Belanda gitu mungkin. Dan dia masih pilih nomor 1 Belanda loh. Karena Reinders itu bang. Dia tuh pemain yang sebenarnya gue nggak tahu ya, maksudnya gue kan nggak pernah nonton Liga Inggris ya, gue nggak tahu Rodri ini tipikal permainan seperti apa. Mungkin Rodri seperti Busquets kayak gitu kan, tipikal yang Pirlo kayak gitu mungkin kan, regista gitu kan, DMF lah. Kalau lu mau compare Rodri itu lebih kayak tadi misalnya Busquets Pirlo nggak berarti nggak regista gitu dia, bukan. Atau dia lebih kuat, Roy Keane
Roy Oh, Roy Keane. Keane. Nah, dia karena benar-benar jadi jangkar. Claude Makalele. Nah, Gerrard mungkin. Gerrard ya gitu. Kalau Reinders ini posisinya tuh sebenarnya dia tuh hitungannya DMF juga ya, Tak ya. Maksudnya Tapi masuknya ya. dia lebih ke 10 mal. Iya, tapi dia IMF tuh ya. 10. dia tuh pergerakan tanpa bolanya bagus banget. Tapi Emang, gue setiap iya. nonton Milan gue bilang gini, darah Indonesia bisa sebagus ini. Jadi gue terbangga bro, walaupun dia nggak milih timnas Indonesia, Iya. tapi darah Maluku ada di setengah darahnya bro. The real loh itu, Iya, betul-betul real bapak sama ibu, satunya Indonesia, satunya Belanda bro. Ini the real half bloodnya bener-bener Indonesia. Iya, pinter banget Bang dia kalau Iya. nyari ruang Enggak, itu. gua udah 2 musim Gua oke. apa namanya? De Bruyne sih bro bisa ngelihat dia Oh itu iya, dia kayak posisi KDB, De kayak Bruyne. KDB. Jadi dia bisa KDB. CMF, bisa kadang DM, bisa AMF, tapi dia nyerangnya itu bagus banget. Dia Tapi kayak De Bruyne ini nggak pinter nyari ruang. Tapi pinter bro. Dia Mungkin tuh sekarang udah mulai cedera. Asisnya passing, Iya. dia tuh visioner gitu kan kalau De Bruyne Ya, kan. kalau De Bruyne- Nah kalau Reinders itu kan kita kadang-kadang dia nggak megang bola lama, tiba-tiba di posisi kosong aja. Lu tau gak kayak siapa kalau gitu? Thomas Siapa? Muller. Nah Si boleh. pemanfaat ruang kan. Boleh, Apa tuh iya. bahasa Jermannya itu? Iya. Thomas Kalau Muller. kalau yang Iya. gua kembali lagi kan gua nonton Blue Lock anime ya. Iya. Dia tuh blind spotnya pinter nyari blind Iya, spot. iya, Nih iya, back iya. lagi ngeliat ke sini dia Iya. dia berapa kali kan sama Leo Iya. dapat aja Iya. blind spotnya. Dia muncul dari sisi-sisi yang gak terlalu. Kayak gol semalam Itu. lah. Tapi kelebihannya tuh Iya. ya coba Mas. Pemainnya passing itu kan dia udah tahu nih dia akan lari kemana sehingga temennya tuh kalau gua taruh bola di sini, Reinders pasti ke sini gitu loh. Ya kan Iya. itu kan bolanya jauh loh. Maksud gua bukan yang ya emang udah kayak telepati aja itu dua gitu maksud Iya gua. iya. Tapi kalau gue lihat dia itu salah satu kelebihannya bro, dia itu pemain tengah yang dribblenya tuh bagus banget. Halus. Iya halus. Halus kan semua pemain tengah kayak Toni Kroos gitu-gitu kan bagus juga. Tapi Iya. dia kan lebih ke assist, passing. Tapi kalau Lebih si elegan. Rainer itu dia Iya, bisa gocek lebih 2-3 elegan. pemain di tengah bro. Iya, Set iya. baru dia passing, baru dia assist atau bahkan dia langsung shoot. Iya. Kalau gue lihat dulu ini tuh pernah ada di Madrid pemain kayak gitu, Isco. Wah, Oh, Isco iya bos. Jadi dia posisinya CMF. Isco disco. Iya, jadi Oh, dia Isco bisa no kayak party. gocek dulu, dia passing Iya. Ronaldo, gocek passing. Iya. Ya Dan masa sama, jayanya Madrid kadang lah. dia ditaruh ya even di kanan kadang-kadang tapi dia suka Iya. main di 10 gitu. Terus di bisa belakang. kayak Rainer gitu loh, syuting dari luar kotaknya Iya, bagus Isco gitu. bagus. Kalau Isco Asensio posisi apa Asensio ya? Kalau Asensio tuh kanan dia. Kanan ya? Forward bisa dibilang gitu fake kadang-kadang. striker sih bro menurut gue. Oh ini apa false nine kalau false nine apa? Tapi dia nggak fasein juga. Penyerang lubang apa Enggak istilahnya? juga. Dia lebih main di wide forward kan kalau Iya, Asensio iya, itu di iya. kanan gitu kan atau kiri. Tapi nggak sayap banget, nggak Nggak kayak sayap di banget, Maria iya, atau nggak kayak Bel dia, gitu, dia betul. kayak Beda. agak ke tengah dikit Ya, gitu itu dia bro. lah. Iya ya, emang kalau ngomongin pemain tengah ini beberapa kali kayak Reinders nih emang krusial ya, Apalagi unik di, krusial. di Piala Dunia kemarin dia duet sama Xavi Simon tuh kan bagus banget. Oh bagus banget bang. Bagus, bagus. Dan ini Asal apa? dapat tandem yang bagus aja. Iya dan memang beberapa kali kita tuh baru sadar kan kalau tadi Atta bilang kita seneng nih pemain yang cepet-cepet Carvajal apa segala Iya, macam gitu. Leao mainnya kenceng-kenceng. Iya, Tapi beberapa pelatih ini justru kita lihat krusialnya adalah pemain tengah. Contoh Pep deh nggak usah Iya, jauh-jauh gitu. gelandang. Rodri cedera kan langsung lose streak tuh. Lo dicedera apa karena cerai nih kayaknya dia drop. Ya itu kayaknya juga itu ya. Sama dimarahin fans Liverpool ada yang dia ngamuk-ngamuk. Iya. Tapi intinya Kepikiran ya, kepikiran. Iya kepikiran. Tapi Rodri ini ternyata peran penting lah. Dia kalau nggak ada Busquets gitu. Maksudnya kalau era-era Pep tuh Rodri ini sangat krusial gitu. Ini pemain yang kayak gitu-gitulah sih siapa lagi sih bang? Kalau era-era sekarang nih bang Fu, Atta juga nih. Yang kayak Rodri ini siapa yang bersinar-bersinar nih? Lu siapa tak? Posisinya tak? Sebenarnya dulu gue bisa lihat tuh ada di Frank Kessie ya, tapi Oh iya kalau kayaknya kita Kessie. tapi Kessie itu aneh, dia di Italia tiba-tiba masuk gelandang terbaik, Heeh. pindah ke Barcelona, tahu-tahu di Barcelona nggak lama langsung pilih Liga Arab, walaupun ya bisa dibilang kan emang duitnya menggoda gitu ya. Tapi dia sayang banget tuh langsung ke sana, bro. Yang Belanda tuh siapa? Yang temennya Delit itu, yang di Barcelona siapa? Frankie De Jong. De Jong tuh nggak gitu ya? Ya Nggak justru tipikal. De Jong itu tipikalnya macam itu, macam Busquets, macam Rodri. Iya, tapi nggak kuat kayak Rodri defense-nya, bro. Ya, kalau- De Jong itu agak gimana ya? Dia tipikalnya kayak Lebih Safi ya, dikit lah, bro. Ya lebih apa? Lebih elegan lah, lebih stylish. Mungkin dulu kan sebelum Rodri itu ada zamannya Xabi Alonso, tau nggak bro? Oh Ya. kayak gitu. Yang dia bisa Iya, tenang, bisa ngatur ritme. Kan Xabi Alonso tuh canggih tuh, bro. Terus Iya, apa iya. range passing juga bagus. Range passing. Mungkin dulu ada kita bisa lihat Paul Scholes. Scholes gitu. Yang kayak Oh, bener-bener iya. dia di MF strong, tapi bisa ngatur serangan. Iya. Gattuso.
Nah, beda itu. Beda itu ya. Kalau itu preman, Itu bro. tukang rusak. Tapi penting, bro. Iya. Penting. Buat melindungin Pirlo kan. Gattuso tuh ya gue ngelihatnya sekarang eranya Kante, tapi Kante itu versi attitude yang baiknya, bro. Lebih sopan. Lebih Kalau sopan. sekarang di Chelsea si Sasido kan siapa? Sasido. Iya, Casido ya. Kalau Iya, di Casido, MU ya. sekarang Ugarte. Oh, Ugarte itu masuknya kayak posisi Ya, Rodri itu ya. betul. Bukan. Bukan. Kayak Ya, Gattuso, Kante. gitu-gitu. Oh, kalau Kante. Rodrinya MU siapa ya? Ya harusnya kan itu ada di Kobe Maino ya. Gitu, Oh kita, iya, harusnya gitu. Maino ya. Kan dia box to box. Di Inggris bisa tuh Maino bagus, Bang. Tapi lagi turun kan musim ini. Iya. Partey sih, bro. Thomas Partey. Thomas Partey. Oh iya, Arsenal. Partey. Itu di Arsenal dia ini banget sih, keras banget, jangkau Kalau di banget. Arsenal justru kalau untuk Rodri ya Declan Rice. Declan Rice. Declan Declan Rice. Rice. Tapi dia agak maju kan, bro. Iya. Kalau Partey itu kan bener-bener Iya. Ya, Tapi box to box banget. kalau Declan Rice justru lebih bisa berdiri di depan back, cuma dia lebih cepat juga untuk naik ke atas. Maju ya, kan. dia ngegolinnya juga Iya. gacor tuh. itu Pirlo tuh Bang baru tuh posisinya. Nggak beda. Pirlo Ya, soalnya Pirlo harus kan di depan benar, back ya. kan. Kalau sekarang kan yang ditaruh kan di situ, Mas. Yang untuk ngelindungin back lu kan ya model-model kayak tadi Ugarte, Casemiro, Declan Rice gitu loh. Partey. Sambil bisa menginisiasi serangan duluan kan mereka dengan kemampuan passing mereka yang bagus. Tapi segala emang kayak macem Pirlo gitu. tuh susah, bro, nggak ada sama, agak susah nyari Iya. sama. Ya dulu dibilang Verratti tuh the next Pirlo. Iya. Enggak Iya. juga. Oh, enggak juga. Ini juga siapa? Jorginho. Jorginho juga next. Jauh, Bos. Pirlo Jauh, itu udah jauh. gak ada lawan, Bos. Iya. Final Piala Dunia masih main PS, dia gak bisa tidur, main PS aja deh katanya gitu. Lu Iya. baca bukunya. Iya, Dia main Pirlo PS dulu kan. gila. Pirlo itu kalau dulu di PS, bro, itu dia passing ke striker manapun, abis Pasti itu strikernya nyampe. tinggal pencet kotak pasti gol. Iya. Maksudnya dia bener-bener, apalagi umpan yang atasnya, jadi lu nggak usah pakai segitiga bawah. Iya. Tahu yang ini loh umpan yang atas gitu, Iya. segitiga Lob, atas. bola Lob, bola lob gitu. Pirlo kalau udah shooting atau free kicknya, bro, enak banget. Iya. Itu susah sih nemuinnya karena dia sebenarnya defense-nya kurang kuat menurut gua. Ya makanya Iya. ditandemin sama Gattuso Bener, kan. makanya ditandemin sama pemain-pemain kayak Gattuso, Iya. Ambrosini yang Iya, bisa yang ngacak-ngacak, buat- iya. bisa jagain Pirlo. Bisa jagain Tapi Pirlo, posisinya betul. bener-bener depan back yang bener-bener ngalirin bola. Iya. Dan itu gue lihat agak jarang ya sekarang. Itu maksudnya. penemuan Ancelotti kan? Penemuan Regista Ancelotti. itu kan penemuan Ancelotti yang formasi pohon natal Iya, itu kan bener. Ancelotti yang pertama Tapi bikin. sebenarnya Pirlo di Brescia udah mulai main kayak gitu, Bang. Iya, tapi disempurnakan sama Ancelotti. Ancelotti kan? yang memaksimalkan Maksimalkan kemampuan. terus Iya. dua di depannya dia pakai sentro apa sih istilahnya dulu trequartistanya tuh ada Rui Costa sama Sidorf. Terus sama wah, Kakak apa nggak nangis-nangis tuh main lain. Apa enggak? Gila. Anjing. Depannya Shevchenko, Bos. Ada. Kelar hidup lu udah. Inzaghi satu sebelah kiri. Iya. Makanya kekalahan yang Milan kalah sama Liverpool yang Ya, pertama 2005. 2005 itu aneh banget menurut orang manusia seluruh dunia. Ini timnas superstar, bukan superstar lagi, ini alam semesta mereka yang pegang. Halftime 3-0, Bos. Iya, Gue ingat banget kekejar tuh gue nonton di 3-3. kosan. Baros, gitu ya. Baros. Milan Baros, apa Steven Gerrard, satu lagi gue lupa siapa yang Vladimir Smisar apa siapa Iya, gitu. anjir, Oh gila. no, Xabi Alonso apa ya? Iya, gue lah. lupa. Tapi memang kalau kita kembali lagi soal Rodri, berarti layak Rodri sebenarnya Ballon d'Or ya, Bang ya? Tak ya? Oh. Layak ya menurut lu daripada Vini nih, kita ngomongin Kalau Vini gue nih. tetap Vini, bro. Oh, kenapa itu? Bro, Vini Liga Champion final dia ngegolin. Dia bukan dedikasi ya apa. Pengaruhnya buat Madrid tuh urgent banget. Jadi dulu tuh Vini sebelum ada Mbappe ya. Ya. Kalau Vini cedera tuh Madrid downnya kelihatan banget. Berasa ya? Berasa, bro. Madrid tuh kayak misalnya nih lagi lawan City kayak mati banget ya. Lawan City mati. Tiba-tiba pas tuh Vini tuh bisa ngacak, ngolongin orang dari kiri tiba-tiba ngegolin. Se absurd itu maksudnya. Kita kayak nemu dulu tuh ada taktik namanya taktik Ancelotti juga dulu ataupun taktik Zidane pastu Ronaldo. Iya, Ini pastu pastu Ronaldo. Vini itu. Nah, aja boleh ke Ronaldo. Maksudnya bro, Vini gila banget, bro. Menurutku Vini Harusnya. assist, gol, syuting dari jauh. Wah, aku sih lihat di musim itu Harusnya Vini tuh ya. after orang bilang, setelah Benzema pergi pasti jelek. Iya itu. Pasti setelah ini Nggak ada nanti goal jelek. getter, gitu-gitu. Nggak ada goal Iya, getter. iya. Malah datengin Bellingham di tengah. Iya, Jadi iya. jadi nggak ada striker, cuman Vini itu jadi striker, jadi wing, jadi Iya, maksudnya, bro, itu di saat orang bilang, Toni Kroos udah begini, udah tua. Udah tua. Modric Modric udah tua. mainnya cuman Iya. setengah babak. Iya. Tapi Vininya, bro, dia bisa bawa Liga Champion lagi, bro. Maksudnya Iya. di tahun itu sih Vinicius Junior number one. Vini. Kalau lu Bang? Berarti dirampok lah itu ya. Ballon Iya. d'Or-nya ya. Menurut aku sih dan bukan menurut aku doang, menurut aku dan banyak pemain dunia lain Merasa itu semua Vini. bilangnya Vini dari Lebih mengakui ya. banyak menurutku ya, coba searching deh nama-namanya. Tapi di tahun itu Madrid juara Liga kan?
di tahun yang berarti yang Vini nominasi ini juara Liga Champion. Iya, juara Liga. Iya. Enggak waktu itu enggak itu cuman Rodrinya ini dia walaupun di beruntun. Enggak. Bukan Rodri Euro. Spanyol. Karena di Euro, bro. Euro dia juara. Karena menurut gue di Euro walaupun dia bagus tapi Laminnya ngegendong banget. Iya, Laminnya kalau nggak ada Zico, siapa? Bukan. William itu ya. Ya William itu kan dua-duanya ngegendong Spanyol. Iya, jadi kalau menurut gue mereka berdua itu yang bikin Spanyol jadi kencang, bagus. Bro, gitu. susah banget ke anginnya. Iya. Lamin emang walaupun gue fans Madrid ya, Lamin itu Barca gue akuin nih anak berbakatnya minta ampun, bro. Iya. Jadi memang Vini tahun itu harusnya ya. Harusnya menurut gue, bro, kalau lu udah juara Liga Champions terus lu juara Liga juga, terus dia dapat 5 gelar di tahun itu. Harusnya terus Vini. Dia nggak dapat Ballon d'Or itu aneh, bro. 5 gelar, bro. Dan jelas Vini nggak bisa main Euro kan, Mal. Kan dia Brazil. Iya. Brazil. Coba dia main Euro juara, Mal. Coba dia main Euro. Itu dia masalahnya. Kalau gua juga coba. Enggak, maksudnya orang di Brazil tuh kan ngitung kok di Brazil Vini tapi kan nggak juara Copa. Bro, Vini itu waktu itu kena akumulasi. Betul. Jadi dia nggak main, habis itu kan timnya kalah. Iya. Jadi nggak setuju berarti Bang itu bener ya. Benar ya. Karena maksud gua agak karena gini ya. Tapi boleh berdebat, bro. Jangan nggak enakan. Karena menurut gue Rodri juga di tahun itu sangat fantastik. Rodri bagus. Jadi menurut gue persaingannya tuh 55%, 45% lah. Ya, tipis lah ya perbedaannya. Karena dia juga bagus banget. Karena nggak ada Rodri tuh nyawanya tuh. Terbukti di City sekarang kan. Terbukti. Nggak ada satu pemain. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang ini Rodri masuk pun kalau City-nya lagi taktiknya kebaca banget. Iya. Kalau gue sih memang sebenarnya kemarin tuh lebih ke Vini, bukan karena gue nggak suka sama City-nya ya, tapi ya itu tadi kalau kita bicara gelar gitu ya. Kalau Rodri menyumbang 1 Euro, sementara ini Euro itu kan short turnamen, yang cuma sebulan. Sementara konsistensi itu dihitung dari 1 musim kan sebenarnya. Gitu loh, penampilan dia gimana dia bisa akhirnya juara Liga kemudian Champions League itu kan bukan penampilan yang bagus di 1-2 bulan. Konsisten loh sepanjang musim gitu menurut gua. Tapi balik lagi pemilihan kayak gitu kan suka bias, Mal. Iya, sulit sih. Apalagi FIFA kotor banget. Itu sangat bias gitu loh. Iya. Pemain tuh kadang-kadang kan memang tiba-tiba ya udah besok gua mau pilih Vini. Terus pagi mau berangkat ke acara ke acara pemilihan lagi berak tiba-tiba Rodri aja deh gitu berubah. Itu kan bias banget, Mal, gitu menurut gue gitu. Tapi kalau gue rasa Vini lebih layak dapat Ballon d'Or musim lalu dibandingin Rodri. Bukan lebih layak sih. Ya lebih pantas lah menurut gua atas konsistensi yang dia pertunjukkan. Karena kan di FIFA best player-nya yang menang Vini kan. Ballon d'Or-nya aja sih yang dia enggak menang. Tapi emang Ballon d'Or ini tuh selalu kontroversi kan selalu beda tuh yang juara di FIFA, menang di FIFA biasanya beda nih Ballon d'Or nih. Yang gue ingat kalau nggak salah 99 yang bisa dapat Ballon d'Or itu Rivaldo, seingat gua kalau nggak salah. Rivaldo ya waktu di Barca tuh ya. Beckham lagi bagus-bagusnya, United dapat treble musim itu. Udah kalah. Tapi Ballon d'Or itu emang selalu kontroversi, bro. Iya. Kayak Van Dijk. Oh ya, yang Van Dijk ya. Kan dapat kan? Ya. Van Dijk kan menang yang FIFA kan? Iya. Tapi di Ballon d'Or nggak dapat kalau nggak salah ya. Iya. Nggak dapat kan? Terus ada lagi si Lewandowski. Di FIFA-nya dapat Ballon d'Or nggak dapat Messi. Iya, Messi lagi. Emang aneh sih tuh yang Messi menang waktu Lewandowski. Iya, yang Van Dijk juga Messi ya kan. Ini Sneijder, Messi. Padahal Sneijder waktu itu treble tuh. Tahun itu tuh. Terus dia masuk final di Belanda Piala Dunia. Iya. Final. Yang Van Persie terbang kan? Bener. Bukan hanya treble, 6 tuple, bro. Inter Milan 6 tuple sama Sneijder. Terus final Piala Dunia, tapi menang tetap Messi kan. Kalau Ballon d'Or tuh emang menurutku aneh lah, suka aneh ya, tapi walaupun gua akuin Messi terbaik, memang dia tergot gitu ya, tapi menurutku di tahun-tahun itu gue cukup. Berarti ini gua nanya nih sebelum kita bahas futsal nih, gua tanya ke Bang Fu juga. Lu tim Messi apa tim Ronaldo? Sorry, gua Ronaldo, bro. Berarti sama kayak Bang Fu. Karena dia main di Madrid apa karena lu bro, Portugal kan juga? Bias nih. Sebenarnya gua salah satu yang bikin gua cinta Madrid itu Ronaldo. Kan gue sebelumnya Milan.
Kalau harusnya lu MU dong, tak? Kalau lu cinta Ronaldo. Iya, harusnya MU. Pas di MU gue belum terlalu suka. Tapi MU gue, cuman gue dari dulu nggak tahu kenapa ya. MU tuh gue suka, tapi kenapa pemain yang gue suka tuh suka masalah gitu di sana. Jadi kayak kenapa ya? Gue kayaknya kalau manajemennya ganti baru gue suka deh. Nanti gue telepon ya. Iya, coba lu atur dulu deh. Ya. Soalnya gue agak-agak bingung juga nih MU. Tapi lu tim Ronaldo daripada Messi berarti ya? Gue tim Ronaldo banget. Gue Ronaldo rambut keriting itu di MU. Yang alay rambutnya. Rambut keriting gitu, di Madrid tuh gila. Tapi memang Ronaldo 2008, lu kalau lihat Ronaldo man, itu yang juara Champions League. Iya, itu Ronaldo versi Ronaldo yang paling terbaik. gila. Iya betul. Yang giginya belum rata ya? Iya, yang rambutnya belakangnya masih ada ekornya. Iya. Itu si Ronaldo yang dari tendang dari mana aja itu orang kayaknya takut, bro. Gol yang ke gawang Portsmouth Bener. sama ke FC Porto yang Champions League gitu yang bener. jauh Mungkin banget. kalau orang mau lihat Ronaldo dribbling terbaik itu 2008. Tapi kalau Ronaldo sebagai pencetak gol terbuas di dunia itu pas dia hat-trick Madrid. UCL tuh. Iya, Madrid. Karena gini, Hat-trick pada UCL. saat dia pindah ke Madrid, gaya main dia jadi beda. Benar. Pada saat di United kan dia lebih banyak main di sayap, Bener, either kanan atau kiri kan gitu. Pada saat di Madrid benar-benar lu jadi poacher kan. Lu Iya. yang jadi tumpuan Masih pencetak sayap, gol gitu. tapi Iya. dia udah karena nggak tahu dia kan katanya pernah kena di lututnya tuh, bro. Betul. Jadi dia mungkin dia lebih milih cara efektif dalam bermain. Betul. Lebih efektif lah. Lebih efektif, Mbak. Itu di situ yang orang nggak ngelihat Ronaldo itu sebenarnya pinter nggak sih? Pinter menurut gua. Iya. Dia tahu kapan dia harus dribble. Kalau di MU, bro, dia dari habis di over back kanan aja dia udah dribble. Dilewatin, iya, betul. Di Iya, over iya. back kanan. Dapat dari Gary Neville nih gitu, bener, udah. langsung dribble. Kalau di Madrid dapat dia passing dulu terus dia Tahan lari. dulu, baru lari. Iya. Jadi lebih pintar cara Bener, mainnya dia mungkin kan. mau showboat ada di Iya, depan. ada depan. Kalau di MU, bro, dia dari belakang aja udah showboat, orang digini-gini pada jatuh Betul, kepleset. sampai dibilang lu nggak boleh terlalu banyak dribbling segala macam. Iya, bener. Sama usia kali ya, pada saat Iya, pindah ke mungkin Madrid sih, kan bro. udah lebih matang. Lebih matang, Bang. Iya, Udah iya. didikan Alex Ferguson Iya, langsung iya. itu. Bener. Tapi kenapa lu suka sama Ronaldo? Kalau gue sih lihat Hard worknya. etos kerja yang nggak bisa Hard ditemuin. work dong. Hard work, Betul. bener. Ada orang kerja keras tapi work ethicnya tuh ada di umur tertentu kayak gue kerja keras sampai umur 31 ya, 32. Ya, betul. Dia work ethicnya tuh dia pertahanin sampai sekarang 39 tahun, bro. Dan masih punya ambisi Dan untuk main sekarang Piala masih Dunia. punya ambisi buat Piala Dunia, walaupun kadang-kadang terkesan kayak kok dia kayaknya Apalagi siapa egois cari sih lu, gitu. Iya. apalagi. Tapi kalau lu lihat, bro, siapa sih pemain di umur 39 tahun masih masuk top 3, top 5 Iya. pencetak gol terbanyak dalam setahun? Orang bilang itu kan di Liga Arab, bro. Benzema pindah ke Liga Arab habis menang Liga Champions gak bisa juga. Gak masuk tuh. Sama menurut Gak gua masuk justru- top score, bro. Justru itu pinternya dia. Iya. Bener. Dengan dia pindah ke Liga Arab yang dia tahu intensitas kompetisi tidak seperti di Eropa, Iya. dia lebih bisa menjaga kebugaran dia dong. Iya. Untuk target dia main di Piala Bener. Dunia. Menurut gue itu smart move banget tuh dia pindah ke Arab tuh, Mak. Ya, Karena walau- kalau dia masih bertahan di Eropa nih, kelar hidup lu. Apalagi Iya, misalnya iya. main di Inggris atau di mana Iya, gitu, kelar, Bang. iklim segala macam. Arab lebih hangat. Iya. Tapi masih bisa masuk timnas, Bang, ya. Maksudnya Ya, dulu masih. Beckham kan harus pindah ke Milan dulu kalau mau masuk timnas Iya. Inggris kan. Iya, karena Kalau kan mau dipanggil Capello. Dia udah, kalau menurut gue nih ya, Ronaldo tuh udah kayak Iya, dewa, udah. kayak Maradona di Iya. di Argentina gitu kasarnya. Di Portugal itu Ronaldo itu udah kayak tuh Kayak Tuhan lah gitu, kayak Jadi dewa. Tuhan, iya benar. di sana orang tanya presidennya siapa nggak Nggak tahu. tahu. Ronaldo tahu. dari mana? Tahu. Tahu, bro. Iya. Presiden, bro, coba lu tahu presiden Argentina nggak? Enggak. tahu. Presiden Portugal? Nggak tahu. Tapi kalau Ronaldo Messi, ya. Udah jadi selesai. mereka itu namanya udah kayak apa ya? di Mungkin atas pejabat negara. bener. Kalau kita lihat di negara Afrika tuh ada George Weah. Ya. Iya. Itu lebih Sampai terkenal. jadi presiden, Jadi kan? sampai jadi presiden, bro. Ronaldo sama Messi ini punya kredibilitasnya sampai segitu. Iya, bahkan orang kalau liburan ke Argentina, oh negara Messi. Iya, Negara betul. Messi. Udah identik kan. Udah identik Katanya ya. duit aja mau dicetak nanti ada Pakai kan mestinya gambar ada Ronaldo. 1 euro, 2 euro, bakal ada dicetak 7 euro dan itu gambar Ronaldo, bro. Anjir. Bakal dia udah Chelsea punya impact tuh Segitunya udah ya. kayak pahlawan bangsa lah. Kalau kita dari sini ada Pak Karno, Pak Hatta di sana itu mungkin salah satu pahlawannya tuh Ronaldo, udah ya? Ronaldo di Argentina Messi. Messi udah Jadi lu tua. kalau nggak mainin Ronaldo ya satu negara lu dihujat. bro. Berarti lu sendiri mengakui hard worknya si Ronaldo ya. Tay? Ya bro, lu kalau gue bilang oke dia ada spesial di sebagai pahlawan, tapi kan kita lihat dia masih masuk top skor di Euro, bro. Iya. Di kualifikasi Euro untuk pemain 39 tahun dia Bisa masih cetak masuk segitu top banyak skor. gol, ya. Dengan segitu banyak skor itu yang bermain kan sekarang
angka bro udah. Iya. Angka sama fakta di lapangan. Dan itu real ya. Itu real bro. Itu real. Even orang mau ngomongin Arab pun sekarang Neymar pindah ke Arab, semua pindah ke Arab. Neymar cuma main 7 kali kayaknya Neymar. Iya. Cedera lagi. Ini yang maksud gue yang gue potong maaf. Bener bro. Yang episode kita pertama itu gue sempat ngasih statement hard work beat talent. Iya. Nah gue memberi contoh seorang Ronaldo. Menurut gua bakat dia tidak segede Messi. Iya betul. Fakta ya. Kalau itu fakta. Bakat dia cuma dia bisa konsisten punya longevity sampai sekarang itu karena hard worknya dia. Bener. Iya kan? Ya kalau lu mungkin pernah tahu berita yang dia ngundang Evra makan malam di rumah cuma dikasih selada segala macam gitu. Terus Adebayor waktu pada saat pindah ke Madrid ditanya jam berapa latihan? 10:30 kalau nggak salah. Oke, gua datang jam 8:30 deh gitu ya. Begitu Adebayornya sampai Adebayor tanya aku udah paling cepet nih. Ternyata ada Ronaldo di mana? Kolam renang. Udah di kolam renang, udah latihan kaki. Itu kan hard work ya. Hard gitu. work, itu work ethic. Nah, balik lagi Neymar, tidak ada satu orang pun meragukan bakat seorang Neymar. Gak ada bro. Tapi Itu tanpa skill terbaik. Iya. Atau gue mau mundur lagi jadi Neymar, gue jadi teringat ya. Ronaldinho. Adriano tak. Oh, lu itu kan langsung. anak lama. Iya. Itu kan bakatnya diakui banget tak. Benar Diakui. kan? Kenceng kaki kanan kiri hidup dribble luar biasa gitu. Iya. Lu kalau gue mau compare Adriano sama siapa tuh lu? Zlatan. Iya, Ibra. Kaki kiri kenceng banget, kanan kenceng. Zlatan bakatnya nggak segede Adriano, itu terbukti ya. Tapi dengan longevity-nya dia, dan betul. itu kan dibentuk dia dapat dari hard worknya dia kan. Iya. Disiplin itu kan bentuk lu hard work gitu loh. Adriano jadi apa sekarang? Iya. Zlatan tuh pensiun dengan masih bisa juara di Milan gitu loh. Iya. Itulah maksudnya hard work beat talent, bukan Iya, berarti bener. hard worknya Ronaldo ngalahin Messi. Itu elunya tolol ngebaca statementnya. Salah. Gitu loh. Netizen. Bukan gitu. Karena kan benar. Karena kalau kita lihat di umur sekarang pemain 33 tahun aja ya. Kayak Schneider udah gendut Iya, banget. udah gendut bener. Iya. Rooney udah kan. kayak Rooney. kakek-kakek. Rooney sama Ronaldo beda setahun, Bos. Tuan Gitu. Ronaldo. Tuan Rooney. Tuan Ronaldo, Bro. Enggak, Tuan Ronaldo. Tuan Ronaldo bener. Enggak, Tuan Rooney setahun. Tuan Rooney Bos. setahun, Tuan Rooney iya, karena Rooney Rooney setahun. duluan. Iya. Tuan Tapi Rooney, kita lihat tuh maksud gua, perbedaan fisiknya tuh kayak. fisiknya gitu. Maksud gua kan Rooney tuh udah. Tapi bro, umur segitu lu masih kayak katanya bangun jam segini, makan segini sedikit, Iya, terus lari, latihan. terus makan dikit, lu harus tidur sebentar 2 jam lanjut latihan lagi. ya, that's what Bro. we call hard work, man. It's not Disiplin easy, gitu. bro. It's not easy. It's not easy. Jadi kalau makanya ada orang bilang pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola itu adalah Messi. Tapi pemain terbaik sepak bola yang orang tahu akan di seluruh dunia yang memberikan inspirasi itu Cristiano Ronaldo. Iya, betul. Iya, Karena dia betul. inspirasi dari Bener. bukan berarti Messi nggak kerja keras Bukan ya. Messi nggak kerja. Messi Bukan. tetap kerja keras. Kerja keras. Cuman bro, bisa lihat di olahraga manapun semua orang ngefans sama Ronaldo. Iya. Coba kita lihat pembalap Iya. pembalap motor volley kita lihat semua selebrasinya Jadi ikonik kan. Jadi ikonik kan orang lihat. Mungkin kalau gua lihat ada pemain, misalnya gua punya anak cowok. Iya. Kamu kalau ngelihat cara main, kamu lihat Messi ya. Iya. Tapi kalau kamu cara disiplin, latihan semua, kamu Iya. contohin Ronaldo. Karena Messi itu bro, even dia nggak latihan pun menurutku dia akan yang terbaik. Men. Udah jago Messi. Bro, itu Messi itu. Aku pernah lihat satu pertandingan dia cuma jalan kaki. Iya. Ini orang kenapa jalan doang? Tapi Terus cuma sekalinya sekali dapat megang bola, bro. Ya, betul. Tiba-tiba Setuju asisnya gua. bisa deng, nah udah di depan gawang. Tiba-tiba berdiri, tendang pelan udah ke pojok gawang. Iya. Itu udah kayak orang yang diciptakan, gifted kayak bener kan? istilahnya kalau gue lihat lu nendang ngasal aja udah masuk. Masuk gol gitu. Iya. Tapi kalau kayak Ronaldo, bro, dia itu lu bisa jadi kayak dia, lu harus latihannya lebih dari robot kalau bisa. Betul. Dan Lebih kalau gila bicara lagi. Lebih gila lagi. longevity, Paolo Maldini Iya, sebenarnya bakat, longevity. terus dia hard work kan, dia Hard menjaga work. kebugaran sampai Iya. dia pensiun Milan umur berapa? 39 atau 40 kalau 39. nggak Iya. salah gua. Main dari Baresi tuh. Main dari umur 16-17. Gua ingat pokoknya Champions dulu kan Piala Champions tuh disiarin di TVRI. Finalnya doang tuh 88 nggak salah. Iya 89 sama 90 tuh gua bisa nonton. Kalau Iya. 88 tuh yang juara Porto si Raba Majer seingat gua. Iya. Gitu. Itu kan kita ngelihat Maldini tuh udah umur segitu. Euro 88 udah dibawa di Itali gitu ya. Iya, bareng Baresi tuh. Bareng gitu loh. Terus satu lagi Ryan Giggs. Untuk menjaga kebugaran tubuhnya dia sampai latihan yoga di umur yang udah 30-an lebih. Iya, Ryan Giggs. Untuk menjaga kebugaran tubuh sehingga lu masih tetap bisa main Iya. lebih panjang karir lu gitu. Gak minum alkohol juga. Iya, Karena Ronaldo gitu. tuh gak minum bro dia. Iya, nggak Maksud minum gue kan dia. banyak pemain-pemain yang lebih berbakat dari mereka, gue percaya ada. Gitu loh. Ada. Dari Ronaldo kalau gue Iya, lihat gitu. Neymar aja gue ngeliat kayaknya sih segi Neymar. dribble jauh sih kayaknya. itu Neymar jago dribble lebih bagus dari Ronaldo. Lebih bro. jago. parah itu jauh. Iya. Terus kalau lu ingat dulu Brazil punya namanya Denilson. Iya, yang pernah jadi Denilson. pemain termahal dunia pada saat dia pindah ke Real Betis, ingat gue, setelah Tournoi de France 96. Heeh. Terus juga kadang-kadang ini pemain bagus segala macam bla bla bla. Abis itu flop, hilang.
Padahal tuh Tournoi de France tuh ngeliatnya enak banget men ya. Showboatingnya wah kenceng gitu. Iya, Banyak main-main yang bakatnya luar biasa gitu ya. Tapi jangka waktu karirnya. Itu satu. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak bisa memaintain kan, tidak bisa memaintain disiplinnya, jam berapa harus bangun segala macam. Kalau lu mundur lagi jauh kayak dulu Pele pernah bilang namanya nih Odarte Lamte yang dari Ghana. Yang Pele prediksi dia jadi pemain terbaik dunia segala macam. Even di Barcelona dulu ada Boyan Krkic kan juga dibilang akan bagus. Main di Roma tuh abis itu. Iya, abis itu main di Stoke City men. Malahan gitu loh. Terus siapa lagi? Giovanni Dos Santos. Sekarang kan juga main di Liga Amerika. Iya, digadang-gadang akan jadi pemain besar kan gitu. Bakatnya bagus segala macam bla bla. Di Inggris ada siapa? Jack Wilshere yang dianggap sebagai penerus Paul Gascoigne segala macam. Nggak usah jauh-jauh, yang lebih muda dari Ronaldo aja Nani ya kan? Iya. Ronaldo di Madrid udah bersihnya Nani hilang. Dan Nani itu dibilang bakatnya lebih bagus dari Ronaldo pada zaman gitu itu. Pada saat itu. Quaresma gitu. Anjing Quaresma. Iya, maksud gua Nani itu. Dulu tuh skillnya Quaresma tuh kayak gila, dia nendang yang itu kan yang Trivela gitu. Iya. Bisa nendang begitu Quaresma tuh. Dulu di Portugal tuh kayak winger terbaik tuh Quaresma. Habis itu Nani ini lahir akan lebih bagus dari Ronaldo. Tapi diakuin Nani lebih gede dari Ronaldo. Pada saat itu, tapi kita ngelihat jangka waktunya itu, bro. Enggak lama Nani. Setahun bagus, 3 tahun hilang. Setahun bagus. Gitu. Iya. Itu sih menurut gue. Tapi memang kalau ngomongin karir, semoga karir lu di futsal juga panjang. Ya karena kan lu sekarang aja gue sih makanya begitu lu dengan knowledge sepak bola lu tadi yang lu obrolin dipaparkan nih di sini dipaparkan di episode ini, lu menjadi wakil presiden Federasi Futsal Indonesia, gue percaya tak. Aduh ampun. Kalau gue ngeliat gini ya. Iya. Gue pernah lihat kan lu main sama Celebrity FC. Main. Ya. Beberapa kan juga teman-teman gue. Kolossus semua. Gitu kan. Gue tau lah lu main sama mereka kadang-kadang cuplikan potongan video di post Valen atau Darius kan gue lihat gitu ya. Jago banget. Makanya kan gue udah tau sampai akhirnya gue punya kesempatan ngeliat depan mata gue lu main nih. Tosi kemarin kan. Kebetulan tuh kan sebagian eventnya gue handle. Oke. Jadi gue ada di situ, gue lihat di pinggir lapangan dia main langsung live nih, bukan dari videonya Valen atau Darius nih posting gitu kan. Dia emang bagus. Emang lu dari kecil itu main bola ya? Gue pengen jadi atlet bro sebenarnya. Gue pun bukan pengen jadi YouTuber, pengen jadi atlet. Sama yang mau gue tanya sekarang adalah, lu tuh pernah SSB dulu tak? Iya. SSB-nya gue pernah futsal. Nggak pernah SSB bola. Tapi bukan yang bola. Bukan, karena SSB bola itu kan dulu yang bagus-bagus pasti mahal bro. Oke. Di daerah lu nih. Daerah gua. Terus kan dulu gua nggak, maksudnya gini, orang tua kan kalau kita nggak disupport, kayaknya dulu pernah ada SSB yang kayaknya bisa beasiswa gitu kalau lu bagus. Tapi itu kan jauh bro. Jadi kita naik ojol gitu dulu, kayaknya belum ada Gojek kan murah gitu. Kayak orang minta 25, 18, mahal menurut gua. Jadi kayaknya, gua kayaknya futsal aja karena waktu itu ada Citos. Dulu tuh ada namanya ada My Futsal. Terus patungannya lebih murah, kayak kita patungan 10.000 bisa. Gitu berarti, karena orangnya lebih banyak gitu kan. Kalau bola dulu kayaknya kita patungan juga mahal gitu. Jadi karena orangnya harus juga lebih banyak kan. Bener, dulu tuh futsal tuh yang ada masih ada rumput-rumput gitu kan, belum ada mini soccer. Itu 7.000, 10.000 udah bisa patungan gitu. Gue ada segini masih bisa. Kalau sekarang kan, maksudnya kalau di zaman itu kayaknya gue jadinya pemain futsal deh. Tapi jadi ketika gue ke lapangan bola besar, main gue kan kayak futsal kayak. Makanya gue tuh selalu cara lu nahan bola tuh kelihatan tak? Kelihatan futsal kan. Iya, futsal. Tapi maksud gue di luar itu skill yang lu punya gitu. Itu yang jadi pertanyaan sama gue pada saat Kemal bilang, "Bang, kita hari Senin take ya bang." Kan gue tadi di Bandung. Iya. Kita yaudah gue pulang deh Minggu, gue bilang gitu kan. Gue pulang Minggu. Karena gue kepengen tahu memang lu dulunya SSB atau memang lu suka bola tuh dari umur berapa sih sebenarnya? Gue suka bola itu dari kecil bro. Dari kecil gue suka bola. Main dan ya mainnya dulu kan kayak di samping jalan apa gimana. Iya di jalanan di aspal tuh di kita aspal, main pulang pasti berdarah-berdarah gitu kan. Masih bopeng gitu kan. Iya. Tapi gue dulu sempet gini, gue kalau mau jadi pemain gue harus bangun pagi. Jadi dulu orang tua gue kan suka bangunin subuh. Iya. Jadi gue dulu kalau di rumah kan harus ada piket-piketan gitulah. Jadi gue harus bangun subuh, habis gue piket gue lari sambil bawa bola. Lari. Umur berapa tak? Berapa ya? Gue mungkin 10 ada. Mungkin ya. Pokoknya gue dari umur 10 tuh setiap ada orang di situ ada yang main tuh di lapangan tanah, ikutan gitu. Masih pakai nyeker, pakai ayam. Cuman gue bilang gue gimana ya paling jago di anak-anak yang main-main ini. Gue harus latihan kan. Lu ngasah skill sendiri. Jadi gue kalau pagi-pagi pas lari dribble sendiri. Gue cari kan dulu tuh kalau lapangan-lapangan yang apa
biasanya tuh di tengah-tengah perumahan gitu ada kayak aspalan gitu. Iya. Nah gue ngikut tuh main-main atau enggak gue datang sendiri, gue latihan sendiri di Bulungan apa di mana gitu kan ada. Wah gue latihan sendiri pagi-pagi sambil lari. Misalnya gue kemana ya dulu kayak Haji Nawi gitu. Kan suka ada lapangan-lapangan yang kadang-kadang serbaguna, ada basket, ada badminton. Gue latihan sendiri. Tuh gue seneng dari dalam diri. Oh ini suatu hari semoga gue jadi pemain profesional. Kayaknya bola gue agak mahal nih, tapi kayaknya futsal gue bisa gitu. Dan di situ gue ini orang introvert bro. Jadi cara gue nyari temen kayaknya gue di teman-teman di lapangan. Jadi gue bisa berkomunikasi sama mereka tanpa canggung di situ. Gitu. Akhirnya gue ikutlah Kaskus, kan gue dulu jualan di Kaskus ya. Gue ikut tuh ada FKJS, Futsal forumnya. Kaskus Jakarta Selatan. Gue ikut. Terus ada FK apa gitu, jadi futsal Kaskus AC Milan. Gue ikut tuh bro. Jadi futsal di situ gue ngasah skill, terus gue dapat gue ada komunikasi gitu sama orang. Gue bener-bener introvert, gue kerjanya kayak jualan online, habis itu ngedit. Bener-bener anak-anak yang orang lihat di online nerd gitu kayak. Tapi gue emang seneng gitu kayak. Emang gue nggak bisa bergaul gitu ya, tapi ketika gue di bola itu gue ngerasa gue punya banyak temen, gue jadi punya temen nongkrong gitu, jadi gue rasa ini dunia gue. Tapi kenapa nggak sampai jadi pemain timnas akhirnya? Ya udah kalah sama orang-orang lain aja dia. Ya menurut gue sih mungkin gue mulainya kan ketika orang mungkin dari kecil udah duluan startnya, udah kayak umur 6 tahun udah main SSB di Asiop apa gimana. Lu baru mulainya terus udah telat. Ya gue gitu. Kayak katanya kalau mulainya udah 11 tahun 10 tahun tuh lebih telat. Udah telat bro. Jadi terus gue ikut seleksi juga kan, gue sama orang tua nggak diridoi lah istilahnya. Ngapain sih kamu jadi pemain itu? Kamu pulang juga, aku kan kadang-kadang engkol kakinya bengkak, jalan nggak ngasih tahu, aku tutupin kaos kaki tapi jalannya nyengklak, ketahuan. Kamu kenapa itu kaki? Ini itu olahraga yang salah. Kenapa nggak pilih yang bener-bener aja lah, lari kayak. Tapi kan lari itu nggak ada goalnya gitu. Jadi gue tuh kayak dulu sparring lawan anak-anak, misalnya dari kampung mana bro, sampai akhirnya gue tahu cara gue main tapi nggak ngeluarin duit, yaitu dengan taruhan lapangan. Yang kalah bayar lapangan. Bayar lapangan. Lu termotivasi untuk menang dong jadinya. Skill lu keluarin semua. Bener. Jadi makan Indomie samping warung situ kan ada lapangan futsal, di situ gue taruhan lapangan terus. Akhirnya gue dilihat lah sama ada bos-bos Tarkam, gue ngikut tuh naik angkot borong-borong. Ada tuh bro, gue naik, wah gue seneng nih Tarkam. Walaupun kadang-kadang kayak ya 10-15 ribu doang, kayak dikasih jajan gitu. Tapi seneng banget bro. Itu ada tuh suka main sama gue namanya Kudap. Terus gue pernah dilihat juga sama siapa Alia Tama. Ada sekarang jadi admin manajemen gue di Pendekar gitu-gitu. Jadi gue itu hasil gue sebagai gue pengen jadi pemain. Relate hard work. Iya, latihan pagi. Lu bayangin tadi pagi subuh gue lari. Beres, tapi gue bola bro larinya. Lari dulu berapa 15 menit, bola di tangan, pakai ring gitu, gue kalungin di tangan lari. Habis itu ntar lari yang selanjutnya pakai kaki. Terus juggling gitu-gitu. Juggling, terus gue sampai kering, harus sampai gimana, gue sampai 100 juggling nggak boleh jatuh. Maksud gue, lu kalau mungkin tahu Ata tapi belum pernah lihat dia main bola. Gua enggak bohong demi Allah. Gua tuh dia anak skillful gitu loh. Ada cuplikannya Bang di YouTube Bang. Skillful. Makanya gua kemarin tuh ngeliat pinggir lapangan kan, gua di pinggir lapangan ya gitu. Di tim lu kan lu terus Atep gitu kalau enggak salah segala macam loko bla bla bla, gua liat wah depan mata gua nih sekarang. Emang jago mal. Gua tuh kalau dia main sama Bedeba mah gua seneng banget nih sekali-sekali tuh cari keringan. Boleh Mas, nanti kapan kalau diajak. Walaupun kalau udah punya anak 2 agak larinya udah enggak terlalu mau nge-wing yang lari ya. Gua sekarang wingnya agak-agak yang kayak Iniesta lah. Jadi enggak mau lari, jadi cut inverted. Kayak ini dong, Riquelme. Iya. Riquelme enggak banyak gerak, Bos, tapi bolanya tang-tung. Kalau dulu bro, gua orang bilangnya kayak Gareth Bale, lari mulu. Back, kadang-kadang gue back kiri, kadang sayap kiri, lari kiri ke kiri gitu. Nah udah agak tua gue mainnya di kanan, jadi mainnya inverted. Itu gue tuh bang ya, lari untung aja. Kalau itu ya gue taruh di kanan, karena dia punya speed, terus tendangan dia cukup keras gitu ya. Tapi impian anak kecil semua sebenarnya pengen jadi pemain bola, main futsal. Dulu zaman dulu ya. Lu mau jadi apa sih? Main bola. Iya benar. Makanya kalau orang bilang, kok lu tahu-tahu bola dari zaman dulu sekarang? Cuman itu orang jarang ngulik aja. Padahal gue tuh ya sebagian hidup gue itu adalah nontonin bola dan futsal dan main. Dan itu yang maksud gue yang membuat gue cukup kaget tadi ya, maaf ya Taya, bahwa ternyata lu tuh
sebagus itu main gitu menurut gua. Iya, terima kasih. Dan makanya gue juga beraniin diri kan kemarin gue main di Liga Pro kan. Iya, sekali doang satu match doang. Karena Ricardinho cedera. Jadi Ricardinho-nya cedera, gue bilang kan itu tuan rumahnya lagi gue, gimana tetap rame kan. Biar tetap rame, akhirnya gue main. Padahal harusnya kalau lu duet American ini lebih pecah. Tapi gue di latihan udah sering duet sama dia. Iya, cuma kan latihan kan. Iya, benar. Emang Ricardinho bilang sorry bos. One day we will play. Tapi gue pertama kali gue masuk di 4-3-3 bro. Gara-gara gue main sama Ricardinho. Iya sekali masuk tuh ya. Masuk di 4-3-3 ya. Benar, gue masuk 4-3-3. Gue bilang wah, gue bilang terus view-nya sampai berapa puluh juta. Gue bilang wes. Terus mainnya di base camp gitu gue satu kebanggaan nih. Itu mimpi gue. Karena gue kan ngedit video YouTube pertama gue tuh video Ricardinho. Oh, iya? Jadi gue tuh jadi YouTuber tuh karena ngeditin video-video Ricardinho, Falcao futsal. Iya? Falcao futsal, gitu, video-video Ronaldinho. Itu pertama kali gue jadi YouTuber tuh gara-gara ngeditin video mereka 2011 tuh. Channelnya terbentuk namanya Matasuk, lu bisa searching. Berapa belas tahun yang lalu tuh channel. Tuh gue yang ngedit. Terus gue senang kayak kok tiba-tiba bisa ratusan ribu penonton, terus bisa jutaan. Terus gue baru ngetes yang sendiri gitu. Makanya sekarang bangga banget pasti lu jadi wakil presiden federasi ini ya. Bangga iya, cuman gue ngerasa beban juga iya bro. Karena sebenarnya di sini kan kita bukan digaji bro. Futsal anak tiri sepak bola. Anak tiri. Coach ya. Bener. Gitu. Makanya gak digaji tuh ya? Gak digaji bro. Orang bilang, wah cair dong. Gue gak digaji. Gue jadi ngeluarin duit yang ada. Ngeluarin duit yang ada. Kayak misalnya bonus. Gue siap sekian ratus juta. Itu buat bonus timnas biar misalnya kalau juara. Kalau apa. Ya, motivasi anak-anak. Iya. Itu orang bilang, ya iyalah dia ngasih bonus. Orang jadi ketemu udah dapat gaji. Gak ada. Gue gak ada gaji. Gak ada gaji ya. Sampai sekarang gue gak ada gaji. Dan kita harus meeting FFI. Harus video call ini. Itu gak ada gaji. Gak ada red cardnya bro. Pride aja udah kebanggaan ya. Kebanggaan aja kayak gue ngelihat gue bisa ngurus salah satu divisi di negara yang gue passion, yang gue suka dan gue ngerti. Kalau gue nggak ngerti juga gue nggak mau. Misalnya gue bilang jadi ketum badminton, gue ngerasa kayaknya banyak. Kenapa nggak Taufik Hidayat? Kenapa nggak yang lebih punya Markis Kido gitu. Maksudnya kalau futsal itu emang gue bukan tiba-tiba jadi waketum. Gue udah main futsal, gue udah sempat punya tim futsal bertahun-tahun, hampir 4 tahun. Gue udah ngabisin duit gue puluhan M juga di situ. Dan gue udah dimarahin bini segala macam. Pengorbanan gue untuk olahraga ini udah gila, gue bilang. Gue harus bikin sesuatu buat negara gue gitu. Jadi menurut gue disinilah saatnya gitu. Tapi kan ada peluang ke Piala Dunia nih, katanya futsal, ya kan? Ya, ini butuh support bersama dan aku udah. Ini aku pertama kali juga. Biasanya kan orang tur film, apa. Ini gue tur futsal bro. Ke podcast gue kenalin futsal bro. Gue bawain nama futsal karena gue pengen gimana ya futsal ini biar karena walau bagaimanapun kita harus akui futsal ini belum kayak bola. Karena dia terciptanya kan baru bro ya. Betul. Tapi kalau bro tanya animo anak muda di futsal paling gila. Semua brand sekarang ngantri bro mau bikin turnamen futsal dimanapun. Karena kemarin gue bilang bikin Pendekar Bayu itu rame se-Indonesia, 19 kota, 900 sekolah yang ikut, puluhan ribu anak-anak yang involved. Terjaring. Dan penontonnya juga gila. Penontonnya juga gila bro, ultrasnya. Bahkan lebih rame daripada penonton liganya pada saat itu. Liga Pro-nya. Ada futsal series sekarang, ada Piala Aksis. Zaman dulu tuh ada Piala Pokari. Menurut gue, dan sekarang pemain futsal tuh ada loh follower yang 1 juta, Bayu Saptaji. Itu umur berapa Bayu Saptaji udah sekarang? Udah tua tapi sekarang, udah 30-an, udah 30-an. Terus ada pemain yang follower lumayan banyak, brandnya banyak kayak Runtu Boy, Evan Movic. Menurutku bisa loh pemain futsal, pemain bola tuh jadi bintang. Berarti pasarnya ada kan? Pasarnya ada, betul. Dan menurut gua Indonesia sekarang salah satu peminat futsal cukup tinggi. Top 5, top 3 di dunia menurut gua. Tapi kenapa missing link apa nih sama exposure-nya futsal ke? Karena menurut gua di umur-umur orang yang generasinya udah lebih tua, generasi kolonial udah belum nonton futsal. Karena kan yang aku pernah bilang sama bro di narasi kemarin, bola itu federasinya terbentuk 1800 sekian lah ya. Bahkan 1900-an udah terbentuk. Terus badminton, volley, basket tuh 1950-an lah federasi ada di Indonesia. Futsal ini FFI yang sekarang gue jadi waketum ini baru 2014. Dan sebelumnya ada federasi namanya AFI, bukan Akademi Fantasi. Tapi Asosiasi Futsal Indonesia. Iya, itu terbentuk baru 2002. Jadi kan bisa dibilang nih olahraga baru. Kalau yang kelahirannya 2002, 2014 ini kan masih anak-anak SMP SMA pada saat itu. Dan sekarang baru kerja. Jadi kalau
ketika futsal ini dibilang belum semasif itu ya karena klub-klubnya juga umur-umurnya belum ada yang yang nggak kayak PSMS, Persib, iya kayak Persija yang umurnya udah berapa bro? Puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Mungkin ada yang 100 tahun nggak ya? Belum ya. Puluhan tahun ya. Karena PSMS tuh 50-an kalau nggak salah. Iya, belum ada yang ini. Belum. Iya, kalau di futsal kan ya liganya aja misal terbentuknya baru tahun-tahun 2011-an itu. Betul. Iya. Ya beda lah. Tapi kalau sama basket, sama volley, sama boleh diadu. Badminton menurut gua keminatannya boleh diadu. Oh iya jelas lah. Boleh kan diadu. Waktu itu kita bahas tiap sekolah aja lapangan Bener, basket bareng sama 12.000 bro, 12.000 ada lapangan futsal. Karena kan setiap sekolah sekarang ada lapangannya di depan. 12.000 lapangan futsal. Iya, di seluruh Indonesia bang. 12.000. Dihitung yang ada di sekolah-sekolah juga ya bro. Karena kan sekolah-sekolah biasa nggak bisa punya lapangan bola. Iya betul. Yang punya lapangan bola JIS atau sekolah-sekolah pesantren yang mahal atau boarding school. Tapi kalau lapangan futsal kayaknya sekolah paling biasa aja ada lapangan. Sekolah negeri aja udah pasti ada lapangan. Pasti ada lapangan futsal. Jadi bisa lu jadiin lapangan bener. futsal. Jadi secara ekonomi sepatu futsal kenapa penjualannya nggak pernah berhenti sampai sekarang? Salah satunya karena lapangan Marketnya futsal masih ada di mana-mana bro. gitu. Kan ada di bawah ring basket biasa ada gawang-gawang Bikin gitu. gawang gitu ya. Dan bisa jadi lebih laku gawang itu daripada ring basketnya. Basketnya iya. Benar. Menurut bro bisa lihat kan berarti. Bisa. Kalau coba dia pulang sekolah, ya banyak yang main futsal. Iya daripada main basket gitu. Iya, benar. Iya, karena basket menurutku lebih mahal lagi olahraganya. Iyalah, Iya, sepatunya secara nggak ada yang murah. Sepatunya harus udah Jordan ya kan. Betul, nggak ada yang murah. Tapi ada yang lokal sih ya sekarang ya. Udah ada beberapa. Udah ada. Ya sebenarnya udah lama, league juga udah ada dulu. Udah basketnya league, kan, kangki, gitu. udah Ya, banyak kangki bang. gitu. Tapi memang Iya. itu ya berarti kalau misalkan buat kalian semua yang mau ngerasain euforia nonton futsal seseru apa sebenarnya weekend ini tak ya? Weekend ini Di kita ada Velodrome, Four Nation Cup. Kapan lagi kamu nonton timnas Indonesia lawan Argentina? Habis itu ada lawan habis Argentina ini Jepang. Raja dunia, Iya. Jepang, Raja Asia dan Raja Timur Tengah, Saudi Arabia. Itu Four Nation ya. Four Nation Cup Series Indonesia. Itu Jadi di mana tak? di Velodrome. Velodrome Romangun. Romangun. Tanggal 30, Tanggal 1 sama 2. Iya. Tanggal 31 libur sehari. 1 dan 2 ya. Iya, kita- ini ntar lagi. Iya, Jam 3 hari lagi jam berarti. 7 malam ya per tag ini per tayang sih udah tinggal besok Iya. bang. Tapi tinggal jam 7 malam biasanya main di Iya Indonesia ya. benar. Iya, iya. Jam 7 malam tuh timnas kita yang main. Kalau ada yang mau datang misalnya gila banget sama futsal jam Jam 4-nya. Karena kan masih seru juga Jepang lawan Argentina, Iya. Jepang lawan Saudi lawan Argentina. Itu tiket bisa dibeli di www.4news4nws.com. Iya. Oke, nanti dicek aja nih Iya, ada benar. keluar ya. Ya nanti ada di www.4nws.com. Ya, nanti ada. Dan ini apa Four Nation ini ada pengaruh ke peringkat nggak? Nggak ada ya? Ada. Oh ada. Ada. Kita memang nggak ya di sini kita nggak nyari peringkat. Oke. Pengalaman bertanding. Pengalaman bertanding karena sebenarnya kalau dari segi peringkat kita di futsal cukup bagus. 2-3 kan sekarang? 23 sampai 24 kalau nggak salah. 23. 23 24 kadang-kadang kalau turun 28 lah. Iya. Dan itu peringkat tertinggi kalau nggak salah. Kita Thailand ya ada. tertinggi. Nomor 1 masih Thailand kan? Nggak, kalau bukan, di Asia Tenggara Thailand. Maksud gua peringkat tertinggi Indonesia saat ini kan kalau nggak salah gua. Selama Iya bisa dibilang gitu. Tapi oke, emang oke. kita apa ya kalau di futsal ini kan butuh lawan yang jago juga, Bro. Kalau kita lawannya masih ASEAN terus, kita kan Iya. udah juara kemarin. Betul. Kalau Iya. kita match AFF day-nya ya. lawan ASEAN terus, ketika kita kayak kemarin di Piala Asia Iya. dan lain-lain, ketika kita ketemu Lawan Saudi yang iya, gede-gede, betul. tiba-tiba Kalah jadinya. jadi Iya, kalah. betul. Ketemu Afghanistan aja kemarin kita sempat susah juga untuk Iya. ngambil Padahal menang, Afgan hilang lebih sering poin. perang loh itu. Iya. Iya, maksudnya negaranya bisa tiba-tiba Iya, jago gitu kan. gitu loh. Makanya kita nggak boleh kalah nih. Makanya perlu nih 3 tim dengan postur tubuh yang gede-gede ini kita cari pengalaman. Tapi 3 tim ini akan turun dengan tim inti tak? Tim inti. Tim inti Aku katanya. lihat mereka Tim inti ya? semua akan Iya. turun dengan tim inti. Fakta menarik bang, futsal Indonesia udah menang AFF senior aja belum yang sepak bola. Gua nggak mau komen ya. Tapi gua teringat Langsung gitu gua nggak mau komen. Four Nation. Iya. Dari situ pernah ngerjain juga. Iya 2010. Ya 2010 benar. Iya. 2010 ya karena kebetulan gue IO-nya. Jadi waktu Iya, itu iya. dia bawa Barcelona. Oh iya benar Iya. benar. Iya. 2010 itu kalau nggak salah gue apa 2013 gue lupa lah ya. Pokoknya Barcelona yang habis juara. Terus dia bilang sama gue, bang, gue mau bikin ini. Dia kasih tau gue, terus dibikin di Istora. Dan itu cukup bagus animonya gitu. Cuma Bagus, yang ngewakilin Indonesia saat itu seingat gue bukan timnas. Oke. Klub PLN apa gitu. Kalau gue nggak salah ya, karena kan udah lama gitu. Terus Iya. pada saat Kemal bilang mau bikin Four Nation gini dan ini timnas ya pasti udah jelas beda nih vibe-nya sama yang dulu. Gitu. Iya. Tadi kan Lebih yang bagus gua lagi. tanya juga, apakah
tim-tim nanti yang datang si Arab Saudi ya benar ya? Arab Saudi, Jepang. dan Jepang itu datang dengan tim inti gitu karena itu akan menjadi magnet buat penonton juga benar, dong. Benar. Ya, kalau kan? aku lihat dari kemarin sih listnya mereka semua datang dengan kekuatan yang maksimal Full team, gitu. ya. Karena kan mereka semua juga lagi persiapan ini Mas. Mereka juga semua ini kan memanfaatkan match day FIFA match day ini untuk penguatan tim. Betul. Dan mereka juga sekarang cukup memperhitungkan Indonesia after kita juara ASEAN kemarin. Mereka cukup memperhitungkan kita sebagai salah satu negara yang futsalnya lagi sangat berkembang. Dan dunia mengakui walaupun dulu nggak kelihatan, tapi sekarang udah kelihatan sejak Ricardinho pernah bilang, kamu boleh main futsal di mana aja, tapi kalau kamu pengen merasakan atmosfer yang berbeda di futsal ada di Indonesia. Nah di sini dia ngelihat futsal tuh animonya gile banget bro. Dan peringkat kita lebih bagus dari Inggris bang. Lagi Inggris kita lebih bagus. Inggris bro. Di bawah kita bang peringkat futsal. Ini ngomongin Inggris Inggris. FA Inggris kalau lawan Federasi Futsal Timnas Indonesia ini berani bro. Berani kita. Pemain andalannya siapa sekarang tak? Ini kalau siapa sekarang yang kiri yang kemarin kita bahas pivotnya siapa pivotnya? Kalau pivot Evan Movic orang Papua ya? Karena orang Papua. Bosnia tuh kayaknya apa Kroasia? Enggak orang Papua. Gak ada diaspora bang, gak ada bang. Belum ada, kita belum ada diaspora dan Saifullah pemainku di Pendekar waktu itu. Sekarang udah main di Pangsuma. Cuman aku sama dia 3 tahun 4 tahun lah. Terus kita itu di sebelah kiri itu sekarang yang lagi bagus ada Firman, ada Sauki. Bukan Utina, bukan. Beda bang. Firman Adriansah. Habis itu ada di belakang kita punya Anca, ada Rizky Xavier. Kalau namanya keren ya Rizky Xavier. Tapi, bukan diaspora. Benar. Dan di belakang kita ada Habibi. Kalau kiper ya. Apa kalau bahasa kiper kalau di futsal apa namanya? Tetap kiper. Tetap kiper ya. Tetap kiper. Cuman kalau di futsal ini kan lucunya kalau kita ketinggalan kipernya ini akan diganti pemain. Ya, jadi lo nggak pakai kiper. Nggak pakai kiper dan kita akan jadi namanya pemain apa itu namanya? Kiper terbang. Power play benar. Jadi kita power play di depan. Ya. Ketika itu terjadi, nah di situ serunya. Ya resikonya ya lu. Resiko kebobolan dari jauh karena nggak ada kiper. Tapi risk taking is the name of the game kan gitu. Iya, karena kalau di futsal itu kenapa skornya bisa gede-gede karena itu. Iya betul. Karena udah menit akhir tinggal 5 menit skor kayak kita kalah 3-0 atau 2-0 nggak ada jalan lain. Karena kan lapangan kecil bro. Ya, lu harus all out attack sampai kipernya maju. Iya. Jadi tapi sekalinya kebobolan ya bocor bisa jadi 7-0 gitu. Iya. Jadi risk banget bisa dari 3-0 jadi 7-0 bisa. Tapi bisa juga dari 3-0 jadi 4-3 ataupun 3 sama. Iya. Bisa. Kita lawan Jepang yang hampir itu ya, hampir draw ya. Hampir draw. Jepang tuh ya. Lawan Jepang kita hampir draw. Kualifikasi kemarin. Kalau kemarin kan kita lihat di bola kita masih kalah ya. Jauh, tapi di futsal ini menurutku bisa ngimbangin. Paling enggak kita bisa bersaing lah. Tapi nggak tahu ya. Ini kan kemarin di turnamen yang bukan match day, bukan kayak gini kita sempat hampir menang itu. Kita 2-2 gitu. Kemarin tiba-tiba di menit akhir kalah. Bobolan jadi 3-2. Sempat unggul juga. Nah, ini kita nggak tahu. Ini tes sebenarnya lah nih nanti ya di 31 dan 2 ini ya. 31 dan 2. Kita berharap ini menjadi pengalaman yang luar biasa karena untuk futsal sih ngedatengin tim-tim kayak gini cukup mahal ya Mas ya. Iya. Untuk kita di futsal tuh berasa banget untuk datengin bikin event kayak gini, datengin tim-tim dunia ini nggak murah. Dan atas semangat dari PSSI Pak Erick Thohir, terus ketemu futsal juga Mas Michael, Mas Rory, terus ada tim-tim di bawah juga dan Exco semua Mas KW dan lain-lain semua punya semangat. Kemenpora juga mereka bilang oh ini futsal kayaknya harus kita support. Jadi ketika ini semua terjadi semua punya semangat kayak ya udah yuk kita bikin. Ya ada teman gue satu di situ Semi Usama. Iya ada juga. Di federasi juga kan. Jadi memang futsal ini sekarang semua yang mau ngikut, semua yang pengen berkontribusi kita open digandeng. Bro. Iya. Karena ini olahraga yang nggak bisa kayak, oh ya udah gue begini nggak bisa bro. Harus rame-rame. Harus rame-rame bro. Kita harus nyari dulang bersama ini bro, nggak bisa makan piring sendiri. By the way, velodrome uang Ata. Bukan. Oh enggak ya. Udah dapat bantuan ini. Oh ya udah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gue bisa merasakan betapa passionnya lu ngomongin futsal ini tak. Iya. Karena ya ini doang yang bisa gua nggak beli tanah tapi beli buat di futsal itu ini doang olahraganya bro. Iya. Olahraga ini yang gua rela kayak gua pengen anak-anak muda di futsal ini mimpi gua yang misalnya nggak kecape lu capek dah semua. Gua pengen lihat deh futsal Indonesia kita ini bisa kemana sih ujungnya gitu. Iya. Karena kalau di bola gue sepassion itu juga bro, tapi gue ngelihat di sana kayaknya
tumbuk-tumbukannya lebih besar. Disensor yang tumbuk-tumbukan. Gak ada bang, memang biarin aja. Gak apa-apa. Itu udah rahasia umum kita udah tahu. Iya. Gue bukan ngomongin timnasnya, tapi gue sebagai waktu itu gue di klub, gue ngerasa Bekasi, itu ya nggak butuh mental lebih besar dan butuh lu nggak bisa ya gimana ya, gue bilang senggol-senggolannya besar memang. Besar, harus ngerti permainan-permainan yang begana-begono gitu. Iya, kalau futsal masih lebih pure. Futsal tuh masih lebih pure dan gue selama coba di situ gue belum lihat ada judi-judian juga. lebih bagus ya. Gue masih belum lihat ada yang terlalu mafia yang gimana, walaupun tetap ada pihak-pihak yang pengen menguasai, tapi gue ngerasa ini futsal masih bisa dilindungi lah ya. Masih bisa dilindungi, dan gue lihat semangatnya juga dari pendukung-pendukung futsal gitu ya. Timnasnya kemarin datang rame-rame, ultrasnya. Gue ngerasa kayak banyak yang sudah baik. Kayak bola yang sekarang gue ngelihat nih udah mulai baik, kayak semua udah mau ngantri, semua mau beli tiket, terus udah ada scan QR gitu-gitu. Kalau kita lihat bola-bola sebelumnya kan, bos, nongkrong di Pangkostrat ngantri dari jam 4 subuh, jongkok nunggu tiket buat nonton final gitu. Gue paling banyak nonton timnas juga di sekarang bro. Dulu gue nonton Indonesia lawan Saudi aja bro, itu udah beli tiketnya susah. Belum lagi beli di Makelar apa Ketepu, harus beli 2 kali lagi. Kadang-kadang begitu, kadang udah beli tiket masuk gak bisa. Makanya kenapa gue lebih seneng AWD. Gue tuh kan dari 2012 selalu keluar. Kalau timnas main dari AF itu gue keluar. Kenapa? Karena lebih gampang dapet tiketnya. Daripada yang di dalam ya. Jadi mahal juga kan bro tiket pesawatnya. Ya itu aja boncosnya kan gitu. Kalau tiketnya udah lah ya. Gitu. Maksud gue ya. Tapi gue suka sih. Kayaknya WW itu enak bro. Bos, dia harus berangkat, perasaan yang lebih menyenangkan sebagai seorang fans. Boleh nanti kalau ada rame-rame pada berangkat, gue ngikut deh berangkat Jepang juga. Berangkat gak gitu? Mau bagian Jepang? Jepang boncos lagi. Tapi Bang Fu, lu mau nonton gak Bang weekend ini Bang? Coba dong nonton Bang. Nanti gue juga ya tayar nanti gue insya Allah dan sama Jovi kemarin. Nanti kita kabarin gimana kalau misalnya mau ada tiket-tiket juga bisa. Iya bisa, masih bisa dibeli soal tiket. Harga berapa tak? Harga 180.000 untuk tribun. Kalau VIP-nya 500.000. Itu untuk satu match ya? Enggak, itu tuh seharian. Oh seharian? Seharian 2 match langsung Bang. Langsung 2 match, bisa lihat tim langsung. Jadinya. Di futsal itu tiket masih murah bro. Lu bayar segitu 180 bisa nonton banyak match. 180 lu nonton 2 match. Ya lu ke XX1 aja habis bisa 150.000 cuma satu film bos. Iya. Itu sendiri. Dan itu berdua gitu loh, berdua tuh. Dan di situ lu kapan lagi ngelihat atlet-atlet kelas dunia bos. Itu dia. Selain mendukung Indonesia tapi kamu ngelihat Argentina ini udah juara Piala Dunia. Kemarin juga di final. Beda Argentina mas. Gak ada lah. Karena ini Argentina yang sekarang eranya ya yang sekarang ini mereka lagi bagus. Mereka peringkat 1 dunia ya? Enggak peringkat 1. Peringkat 1 Brazil sekarang Bang. Brazil. Karena kemarin mereka kalah sama Brazil. Oke. Tapi sebelumnya mereka yang juara, terus di Piala Amerika juga mereka finalis juga. Jadi secara tim mereka bagus. Walaupun kalau kita tanya pemain terkenalnya tuh banyak kan di Brazil kalau di futsal. Karena pemain-pemain Brazil ini banyak yang main di Barcelona kayak Diego. Terus sebelumnya ada Ferrao, ada Pito yang main di Barcelona juga. Jadi bahkan pemain terbaik Arthur, juga Ricardinho, Falcao kan juga Brazil. Ricardinho Portugal. Ya Falcao tapi di Brazil benar. Jadi memang banyak pemain-pemain itu ada di Brazil yang terkenal karena dengan Joga Bonitonya dengan futsal tuh jagonya ya Brazil cocok tuh. Pemain Brazil tuh. Cocok kayak Ronaldinho main futsal jago banget. Iya. Neymar sampai umur belasan tahun masih main di futsal, terus dia pilihnya lanjutnya misalnya di bola gitu kan. Terus di futsal itu dulu pemain-pemain muda di Brazil itu emang disengajain di futsal dulu, bro. Iya, karena kan mainnya di La Favela gitu-gitu kan lapangannya kecil. Benar. Dan mereka secara dribbling kan jadi lebih bagus, bro. Kalau pemain yang dari futsal, bola tuh lengket. Iya. Kalau di makanya Brazil itu skillnya banyak kayak Coutinho, Neymar, even misalnya kita lihat Anthony yang muter-muter begitu ya. Tapi dia futsal banget itu bro. Cara dia ngegoceknya. Iya. Cuma satu pemain Brazil yang nggak cocok main futsal, Kakak. Soalnya lari. Iya benar. Kakak tuh tipikal dari real bola. Lapangan gede. Bola. Iya, tapi memang kalau buat kalian yang mau nonton pertandingan kelas dunia tadi ada Argentina, ada Jepang, tapi nggak ada Mitoma nih bang idola kita. Nggak ada Mitoma ini ya, tidak ada Mitoma. Saudara-saudaranya banyak, saudara Mitoma. Saudara. Mungkin Mitumi apa? Dan mungkin ikut itu juga S1 dribbling juga. Dribbling ya, dia kuliahnya itu. Si Jepang ini sama satu lagi adalah
adalah raja Timur Tengah kita, ada Arab Saudi. Itu nanti bisa ditonton di Velodrome weekend ini tanggal 30, tanggal 1 dan tanggal 2 ya. Tiket tadi udah dikasih tahu, nanti harga belinya linknya juga udah tadi kita kasih tahu. Langsung aja ramaikan futsal, nonton. Ramaikan guys. Iya, nonton pemain-pemain kelas dunia. Nanti insya Allah gua Bang Fu sama Jovial Lopez datang. Dan apa ya, menurut gue sebenarnya di story ya bro. Iya. Dari sisi apa ya, hiburan tuh futsal tuh emang lebih menghibur karena lapangan lebih kecil, skillnya lebih cepet. banyak. Iya. Terus lu kalau ngelihat serunya orang berhadapan guprak gitu. Itu di futsal. Gitu. Terus lu ngelihat tendangan ke gawang langsung terus. Kalau di bola kan misal kita main 90 menit megang bola misalnya 5 menit atau 7 menit. Di futsal 1 menit lu main lu udah berapa kali megang bola. Betul. Dan lebih capek. Futsal tuh lebih capek dari lapangan gede. Itu fakta. Makanya lebih fun nih kalau ditonton Bang ya. Kalau orang bilang main futsal kan lapangan kecil kok capek. Karena lu gak boleh jalan kaki. Di lapangan bola masih boleh jalan kan tak? Iya. Lu bisa jalan. Karena lu ada posisi oke gue back kalau lagi nyerang lu yang gak usah ikut nyerang. Futsal gak bisa. Lu harus bergerak. Semuanya isi ruang di space yang segitu kecilnya itu. Itu capek banget. Terus harus rotasi terus, muter terus. Wih, itu capek banget. Ya, tapi fun banget Bang ditonton. Fun. Karena golnya juga banyak. Amerika banget tuh kalau futsal, Amerika banget. Yang perlu banyak gol ya Mal. Karena Amerika gitu, maunya banyak skor gitu kan. Basket gitu. Bener. NFL. Bahkan sekali masuk 7. Bahkan sepak bola dulu kan mereka punya inovasi yang kalau seri penalti yang harus menang gitu kan. Bener. Amerika tuh. Kan sekarang udah mulai ada peraturan yang gitu kan. Makanya sekarang futsal sama bola ini kan ada yang bikin kayak Pique sama Iker Casillas mereka betul. Bikin Kings League. Iya, Kings League betul. Jadi biar skornya banyak tahu gua. Terus nanti kalau misalnya pelanggaran mereka ngadain bukan penalti lagi tapi dribble 1 lawan 1 penyerang sama kiper. Dan biar golnya banyak gitu, Bro. Dan gua lihat Kings League yang di Spanyol tuh gila itu. Meriah banget. Udah ada piala dunianya juga meriah banget itu Kings League-nya asli itu. Iya, itu euforianya beda tuh soalnya dia rapet gitu kan kayak cat gitu. Seru banget. Dan jangan salah bro, di Kings League itu yang jago-jagonya malah banyak main futsal. Karena ketika lapangannya jadi kecilan dikit, pemain futsal lebih jago dari segi taktikal karena nggak ada offside. Betul. Pemain futsal itu biasa mereka itu pakai tiang 2, standby depan gawang. Terus mereka tahu positionnya. Jadi anak-anak futsal ini pintar-pintar juga bro. Nyari posisi makanya kita muter terus lu akan pada saat di space yang kecil lu bisa berkreasi, apalagi lu dikasih kanvas yang gede. Bener. Kan? Itu kan logikanya. Bener. Makanya pemain bola yang kayak Robinho gitu. Cocok Neymar, Ronaldinho. Brazil tuh ya. Bener tuh pemain Brazil tuh kan kalau futsal, wah gokil bro. Terus sekarang kan legend kan berapa kali mainnya futsal tuh. Iya udah mulai. Siapa? Luis Figo. Bener. Kan Zidane. Nani gitu. Sempet main, Nani lapangan kecil mini soccer kan yang berantem trash talk gitu. Oh itu Nani itu kan mainnya sama Ricardinho satu tim. Iya itu kan. Jadi Ricardinho satu tim main di Amerika. Sekarang Amerika tuh mini soccernya terkenal mas. Terkenal ya betul. Yang mainnya tapi pemain futsal juga. Iya gitu. Makanya Nani termasuk tuh salah satunya tuh. Nani FC namanya kalau nggak salah. Iya trash talk gitu sama musuhnya. Wah seru banget. Iya ribut viral. Tapi memang pertandingan besok nanti yang weekend ini salah satu bentuk dukungan juga untuk timnas Indonesia. Kita membuktikan apakah kita layak masuk Piala Dunia atau enggak. Bahkan di 2026 nanti kita akan menjadi tuan rumah AFC ya. Betul. Untuk futsal ya. Jadi mohon dukungannya teman-teman, ramaikan lapangan Velodrome ya biar duit Atta balik. Tapi udah dapat dukungan. Biar duit FFI balik juga ya guys ya. Duit federasi balik. Biar uang bonus nggak dari kantong atas sendiri. Iya. Soalnya kalau FF ini duit masuk ini bener buat pemain Bang. Bener buat pemain. Jadi tolong ramaikan. Jangan lupa di Velodrome tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2. Thank you buat Atta udah datang. Thank you bro. Thank you. Senang sekali bisa sharing-sharing sini bro. Yoi terima kasih gokil Atta ya. Seneng ngomongnya. Gua ngeliat dia ngobrol futsal tuh passionnya keluar tuh gua anjir. Iya gokil. Makanya dia dulu latihan apa makanya. gitu. Respect tak? Terima kasih. Jangan diragukan dedikasinya seorang Atta Halilintar teman-teman. Jadi silakan ramaikan dan thank you Atta, thank you Bang Food, thank you udah nonton episode kali ini.